Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Perkopimda Kabupaten Luwu, yang terhormat Ketua Komisioner KPU beserta jajarannya, yang terhormat Ketua dan anggota Bawaslu beserta jajarannya, yang kami hormati pasangan nomor urut 1 dan nomor urut 3 beserta para tim pemenangnya, para panelis, undangan dan hadirin sekalian yang saya hormati, serta seluruh masyarakat Kabupaten Luwu yang saya cintai dimanapun Anda berada. Kabupaten Luwu adalah daerah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memiliki geografis yang sangat strategis sebagai pintu masuk dan keluar mobilitas masyarakat di wilayah Tanah Luwu. Luas Kabupaten Luwu 2.909 km persegi dengan lahan pertanian seluas 273.000 hektar. Lebih dari itu, 33.000 hektar diantaranya adalah sawah. Di daerah pesisir garis pantai kita mencapai lebih dari 108 km sebagai lahan budidaya. Permasalahan saat ini adalah dari jumlah penduduk Kabupaten Luwu sebanyak 380.679 jiwa, terdapat 12,71% adalah penduduk miskin, pengangguran 3,70%, dan pendapatan pekerja per kapita masih sebesar 57,36 juta rupiah per tahun. Hadirin dan masyarakat Kabupaten Luwu yang saya cintai, pasangan Pata Devi maju dalam Pilkada Kabupaten Luwu tahun 2024 dengan komitmen untuk menjalankan pemerintahan daerah yang berpihak kepada masyarakat. Oleh karena itu, dengan mengacu kepada potensi permasalahan dan isu strategis daerah serta berpedoman kepada RPJPD Kabupaten Luwu, visi Pata Devi adalah Luwu unggul, berkarakter, dan berbasis agrobisnis. Selanjutnya, kami merumuskan 7 misi, 24 program, dan 44 kegiatan prioritas sebagai janji politik yang akan kami laksanakan ketika kami terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Luwu. Antara lain, 1. Transformasi pelayanan publik berbasis digital, cepat, mudah, terintegrasi, membentuk pelayanan kependudukan dan perizinan berbasis kecamatan, penyediaan internet gratis pada ruang publik tertentu, membentuk mall pelayanan publik di Walmas, membangun jalan dan jembatan untuk konektivitas desa, kecamatan, dan perkotaan, pembangunan jalan tani atau jalan produksi, irigasi, dan sumber air untuk pertanian dan perkebunan, pembangunan sirkuit dan stadion di Belopa, pengadaan ponton dan eskavator untuk mitigasi bencana, membangun kemandirian dan berkualitas, menjamin ketersediaan pupuk, pemberian asuransi nelayan. Hadirin masyarakat Kabupaten Luwu dimanapun Anda berada, program dan kegiatan yang ada dalam setiap misi tersebut merupakan persembahan kami ketika kami memimpin di Kabupaten Luwu. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu waktu habis kami. Terima kasih. Berikutnya kami berikan kesempatan kepada paslon nomor urut 3 untuk menyampaikan visi misinya selama 240 detik dimulai dari saat berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Bupati, Ketua DPRD, dan seluruh jajaran Forkopimda Kabupaten Luwu, para pimpinan dan anggota Komisioner KPU Kabupaten Luwu. Yang saya hormati para panelis, Bapak Ibu, keluarga semua, para pendukung paslon 01, 02, dan 03, om-om saya dan adik-adik saya paslon 1 dan paslon 2, makan kapurung bersama warga Lamasi. Lihat Om Agus dan Om Pata belanja di toko.
izinkan saya dan Pak Rahmat menyampaikan visi misi. Insya Allah tidak lama dan neko-neko. Kami punya visi Luwu maju dan sejahtera. Kami ingin daerahnya maju, masyarakatnya sejahtera. Ada 9 program unggulan kami yang kemudian kami coba ringkas dalam 3 langkah membangun Luwu yang insya Allah dibacakan oleh Pak Wakil Bupati Luwu, insya Allah. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan reformasi tata kelola pemerintahan yang terbina, terintegrasi, bersih, inovatif, dan apatif, mewujudkan pemerataan dan transformasi yang berwawasan lingkungan dan inklusif, indah, berkualitas, partisipatif. 2. Mewujudkan pembangunan masyarakat Luwu yang madani, beriman, sehat, berbudaya, dan terdepan dalam iptek. Yang ketiga, memperkuat konektivitas simpul antar kecamatan dan pemerataan pembangunan yang disinkris, sinkron, berkelanjutan, dan strategis. Terima kasih ya. Saya bacakan. Baik, Bapak Ibu tentu saja Kabupaten Luwu saat ini punya begitu banyak persoalan yang insya Allah ketika saya dan Pak Rahmat memimpin daerah itu yang kemudian jadi prioritas kami. Antara lain adalah menyelesaikan persoalan kemiskinan, tentu juga ada persoalan bencana alam di Kabupaten Luwu yang insya Allah kami coba akan selesaikan. Tentu saja bukan cuma permasalahan, Kabupaten Luwu juga memiliki capaian-capaian. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu selalu lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan dan selalu lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi nasional. Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Luwu juga lebih rendah daripada tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sulawesi Selatan dan tingkat pengangguran nasional. Oleh karena itu, ini semua bisa kita capai, insya Allah, kalau kita jalankan tata kelola pemerintahan yang ABM. Apa itu ABM? Acceptable, akuntabel, melayani, akuntabel, bersih, dan melayani. Terima kasih. Masih ada waktu 30 detik? Cukup. Cukup. Baik. Penyampaian visi misi dari masing-masing paslon sudah selesai. Di segmen kedua kita akan mendengar pendalaman visi misi dari masing-masing pasangan calon. Sesaat lagi tetap di debat publik Kabupaten Luwu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Bapak Ibu warga Tanah Luwu dimanapun Anda berada, saat ini kita memasuki tahapan pilkada serentak se-Indonesia. Oleh karena itu kami mengajak seluruh warga masyarakat Tanah Luwu dimanapun Anda berada, mari kita sukseskan pilkada Kabupaten Luwu pada tanggal 27 November 2004 dengan harapan bahwa masyarakat aktif untuk menyuarakan suaranya demi memajukan daerah kita yang tercinta ini. Oleh karena itu, demi suksesnya pelaksanaan pilkada ini, mari kita sama-sama menjaga stabilitas politik sehingga tercipta suasana pilkada yang aman, damai, dan
tentram sesuai dengan adat kita, si pakatau, si pakalebih, si pakainge, dan sesuai dengan tagline pilkada kita yaitu mengadopsi nilai-nilai kebudayaan kita untuk memajukan daerah kita. Oleh karena itu, harapan kita ke depan, mari kita sama-sama mengikut sertakan mensukseskan pilkada ini dengan mari kita berbondong-bondong menuju ke TPS pada tanggal 27 November. Salam Pilkada Damai. Kembali lagi di debat publik Kabupaten Luwu. Di segmen ini kita akan mengetahui pemaparan dari masing-masing pasangan calon atas pertanyaan yang diajukan oleh tim panelis. Terlebih dahulu saya akan membacakan aturan main untuk sesi ini. Di sesi ini kita akan mendalami pertanyaan yang sudah dibuatkan oleh panelis. Total ada 6 subtema dibagi menjadi 3 subtema di sesi ini, 3 subtema di sesi selanjutnya. Dan di setiap subtema ada surat pertanyaan. Nanti panelis akan mengundi subtema yang akan dibawakan oleh pasangan calon menggunakan fishbowl yang sudah disiapkan. Setelah itu, pasangan calon akan memilih amplop pertanyaan yang ada pada subtema yang sudah diundi panelis. Paslon akan menjawab setiap pertanyaan dan kami beri waktu 150 detik. Kepada panelis Nuryadi, dipersilakan naik ke atas panggung untuk mengambil undian subtema yang akan dibawakan oleh Paslon 2. Dan subtemanya adalah tata kelola pemerintahan. Terima kasih panelis, dipersilahkan kembali ke tempat. Kami persilahkan kepada paslon nomor urut 2 untuk memilih dan menentukan amplop surat pertanyaan pada subtema tata kelola pemerintahan. Dipilih salah satu? Baik, diserahkan kepada saya selaku moderator. Tersegel Pak. Tersegel. Tersegel. Baik, pertanyaan untuk paslon 2 adalah, di tengah perkembangan teknologi dan transformasi digital, dibutuhkan upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan akses informasi publik. Jika paslon terpilih, kebijakan inovatif dan transformatif seperti apa yang akan dilakukan dalam meningkatkan layanan informasi publik dan aksesibilitas publik? Waktu untuk menjawab adalah 150 detik dimulai dari saat berbicara. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tata kelola pemerintahan. Tata kelola yang efektif itu adalah transparansi yang akuntabel, partisipasi masyarakat, efisiensi, inovasi, kepemimpinan integritas merupakan komponen utama tata kelola pemerintahan. Implementasi menghasilkan pelayanan prima kepada masyarakat. Pelayanan yang prima kepada masyarakat, contoh di program kami adalah pelayanan administrasi berbasis kecamatan, KTP, KK, dan akte kelahiran tidak perlu lagi ke Belopa, cukup di kantor kecamatan saja. Contoh, karena wilayah kita di daerah Walmas, maka jadi Walmas itu juga kita akan membangun mall pelayanan publik. Tidak perlu lagi keluarga kita di Walmas jauh-jauh datang ke Belopa untuk mengurus KTP, KK, dan akte kelahiran. Kemudian pelayanan yang lain termasuk pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan itu tidak perlu lagi cukup menggunakan KTP yang BPJS itu cukup berbasis KTP. Tidak perlu lagi ada masyarakat yang tidak dilayani ke rumah sakit kalau tidak membayar administrasi. Cukup memperlihatkan KTP
langsung dilayani. Kalau tidak dilayani, direktur rumah sakit akan kita ganti. Terima kasih. Saya lanjutkan terkait dengan tata kelola pemerintahan. Sebenarnya ada 3 hal yang penting. Pertama yaitu adalah pelayanan, yang kedua masalah pemberdayaan, dan ketiga yaitu masalah pembangunan. Saya kira terkait dengan pelayanan publik termasuk di dalamnya adalah transparansi. Tentu sebagai pemerintah harus memperlihatkan secara utuh dan nyata kepada masyarakat bahwa inilah yang kemudian kita lakukan ketika kami ada sebagai pemerintah di pemerintah daerah Kabupaten Luwu. Saya kira itu penambahan saya, bahwa 3 hal penting, masalah pelayanan, pemberdayaan, dan kemudian pembangunan yang merata di Kabupaten Luwu. Saya kira itu, terima kasih. Masih ada waktu 15 detik. Cukup? Baik. Kepada panelis Abdul Karim dipersilahkan naik ke atas panggung untuk mengambil undian subtema yang akan dibawakan oleh Paslon 3. Subtemanya adalah cek. Kami persilahkan kepada paslon nomor urut 3 untuk memilih dan menentukan amplop surat pertanyaan pada subtema risiko bencana. Silahkan dipilih. Baik, tersegel Pak? Tersegel? Cek. Baik, pertanyaannya adalah eksplorasi dan eksploitasi lahan yang tidak terkendali dan tidak sejalan dengan tata ruang akan mengakibatkan terganggunya keseimbangan ekosistem dan menurunnya daya dukung lingkungan. Jika paslon terpilih, poin penting apa yang ditawarkan dalam kebijakan terkait tata ruang dan wilayah di Kabupaten Luwu? Waktu untuk menjawab adalah 150 detik dimulai dari saat berbicara. Baik, saya kira terkait masalah bencana dan penanganan bencana, memang kita harus memprioritaskan yang namanya mitigasi bencana. Yang kedua, kami berpikir untuk menyiapkan alat berat yang harus kita standby-kan di titik-titik rawan bencana. Kemudian yang ketiga, terkait kalau di Luwu memang yang paling sering kita rasakan adalah banjir. Ya. Membangun embung raksasa untuk tempat transit air jika curah hujan lagi tinggi. Kemudian ini juga jangka pendek menjadi tempat cadangan air baku kita ketika musim kemarau. Kemudian yang selanjutnya adalah ini juga bisa kemudian menjadi UMKM, ya, mengembangkan UMKM masyarakat sekitar ketika kita mendorong embung raksasa ini menjadi pariwisata lokal. Tentu hal-hal itu juga kita harus sertai dengan kebijakan tata ruang wilayah kita. Satu, pemerintah daerah harus mencegah agar tidak ada kebijakan yang memberi ruang bagi siapapun untuk merusak lingkungan hidup di Kabupaten Luwu. Yang kedua, penegakan hukum secara tegas kepada siapapun yang salah memanfaatkan tata ruang dan lingkungan hidup. Tentu yang paling penting yang ketiga adalah kita harus berusaha stop tambang ilegal. Saya kira itu. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Cukup. Kepada panelis Asram Jaya dipersilahkan naik ke atas panggung untuk mengambil undian subtema yang akan dibawakan oleh Paslon 1. Dan subtemanya adalah peningkatan sumber daya manusia.
Kami persilahkan kepada paslon nomor urut 1 untuk memilih dan menentukan amplop surat pertanyaan dengan subtema peningkatan sumber daya manusia. Baik, tersegel Pak, tersegel. Pertanyaan untuk paslon 1 adalah, dalam rancangan RPJMD Kabupaten Luwu 2025-2029, salah satu permasalahan yang perlu dioptimalkan adalah akses dan layanan kualitas pendidikan secara merata, khususnya daerah terisolir. Jika paslon terpilih, apa strategi yang akan dilakukan dalam mewujudkan pemerataan dan peningkatan kualitas layanan pendidikan di Kabupaten Luwu? Waktu untuk menjawab adalah 150 detik. Terima kasih. Apabila kami ditakdirkan untuk jadi bupati, kami akan yang pertama, pendidikan adalah modal dasar dari para generasi muda kita. Yang harus adalah bagaimana kita harus membangun kebersamaan di antara baik itu anak didik, kemudian tenaga pendidik, kemudian kita harus memberikan wawasan kepada anak-anak bahwa generasi muda itu penting dalam rangka bagaimana membangun kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian selanjutnya dari segi tenaga pendidik ini juga kita harus bekali bagaimana dia harus memberikan wawasan kepada anak didiknya sehingga anak didik ini bisa tumbuh berkembang dalam mengembang amanat berbangsa dan negara. Sekira demikian. Baik, saya lanjut terkait dengan memajukan mutu pendidikan di Kabupaten Luwu. Yang pertama, perlu kita catat bahwa tenaga pendidik yang ada di Kabupaten Luwu itu harus diperhatikan. Karena standar mutu pendidikan itu dilihat dari klasifikasi. Karena sekarang ada unsur yang kemudian dimasukkan dalam pendidikan itu. Yang pertama, saya lihat bahwa P3K yang sekarang ini masuk sebagai pendaftar calon untuk menjadi pegawai negeri atau pegawai kontrak, itu paling tidak bisa dirasionalkan dan diberikan tempat sesuai dengan daerah yang nantinya bisa menjadi pendidik atau bisa menjadi sebuah harapan kepada daerah-daerah yang terpencil. Karena kita paham bahwa daerah yang terpencil ini, Kabupaten Luwu pada umumnya kebanyakan di wilayah pegunungan. Kalau setibanya nanti ketika penerimaan nanti pegawai dan P3K ini paling tidak sudah bisa kita paham akan ditempatkan di mana sesuai dengan standar dan mutu yang mungkin bisa menjadi rujukan kepada dinas pendidikan itu sendiri. Karena kita tahu bahwa sekarang pendidikan adalah ujung tombak bagaimana memajukan anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas yang bisa menjadi masa depan masyarakat di Kabupaten Luwu. Terima kasih. Masih ada waktu 9 detik, cukup? Baik. Masing-masing paslon telah menjawab pertanyaan subtema yang dipilih. Di segmen berikutnya masih seputar pendalaman visi misi dari subtema yang akan dipilih sesaat lagi, tetap di debat publik Kabupaten Luwu. Ayo datang ke TPS 27 November 2024. Gunakan hak pilih Anda, golput bukan solusi. Pilihan Anda menentukan Kabupaten Luwu 5 tahun ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman pemilih, saat ini sedang dalam proses penyusunan daftar pemilih pindahan tahap 2 periode tanggal 29 Oktober sampai dengan 20 November tahun 2024. Pastikan nama terdaftar dalam daftar pemilih tetap di salah satu TPS
dalam wilayah Kabupaten Luwu. Bisa Ki hubungi PPK, PPS, atau datang langsung di kantor KPU Kabupaten Luwu. Bawa Ki dokumen administrasi kependudukan tak, dan pastikan disertai dengan bukti dukung alasan pindah memilih. Mari Ki, keluargaku, masyarakat Kabupaten Luwu, kita berbondong-bondong datang di tempat pemungutan suara, salurkan hak pilih tak pada hari Rabu tanggal 27 November tahun 2024. Pilkada Kabupaten Luwu yang aman, damai, jujur, adil, dan bermartabat adalah tanggung jawab kita bersama. Salama kita pada salama. Terima kasih. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dalam debat publik pertama Kabupaten Luwu. Terlebih dahulu saya akan membacakan aturan main untuk sesi ini. Di sesi ini kita akan mendalami pertanyaan yang sudah dibuat oleh panelis. Masih sama seperti segmen sebelumnya, di depan saya ada 3 subtema dan di setiap subtema ada surat pertanyaan. Nanti panelis akan mengundi subtema yang akan dibawakan oleh pasangan calon menggunakan fishbowl yang sudah disiapkan. Setelah itu pasangan calon akan memilih amplop pertanyaan yang ada pada subtema yang sudah diundi panelis. Paslon akan menjawab setiap pertanyaan dan kami beri waktu 150 detik. Simak baik-baik karena pertanyaan tidak akan diulang. Kepada panelis, Abdi Akbar dipersilakan naik ke atas panggung untuk mengambil undian subtema yang akan dibawakan oleh Paslon 3. Dan subtemanya adalah lingkungan hidup. Terima kasih panelis, silahkan kembali ke tempat. Kami persilahkan kepada paslon nomor urut 3 untuk memilih dan menentukan amplop surat pertanyaan pada subtema lingkungan hidup. Pertanyaan untuk paslon 3 adalah, pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan berbasis pengetahuan dan kearifan lokal menjadi salah satu alternatif dalam mengelola sumber daya alam yang ada di Kabupaten Luwu. Jika paslon terpilih, strategi apa yang dilakukan dalam mengelola sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan berbasis pengetahuan dan kearifan lokal? Waktu untuk menjawab adalah 150 detik dimulai dari saat berbicara. Baik, terima kasih. Insya Allah ketika Allah mentakdirkan saya dan Pak Rahmat memimpin daerah ini, tentu saja yang paling utama kita juga harus lakukan adalah memastikan bahwa kita harus tidak boleh tergantung lagi terhadap TPA dalam pengelolaan sampah kita. Di setiap wilayah, menurut catatan kami, insya Allah kami akan membangun tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST yang tersebar di berbagai wilayah yang insya Allah kurang lebih kalau menurut hitungan kami dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, maka insya Allah akan kita coba bangun 4 titik ya, TPST, tempat pengelolaan sampah terpadu yang kemudian untuk selanjutnya bisa kemudian dikelola dan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi atau memiliki daya ekonomi yang menambah penghasilan oleh masyarakat kita, yang insya Allah
kita juga akan mendorong bagaimana terbentuk kelompok swadaya masyarakat yang mengelola persampahan tersebut, kemudian membawa ke TPST yang ada di wilayah-wilayah yang sudah kita bangun. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, TPST ini itu membantu kita untuk tidak lagi tergantung dengan TPA. Ya. Di TPST ini persampahan insya Allah bisa dikelola sehingga bisa memiliki nilai ekonomis. Ya, dalam artian sampah-sampah ini kemudian bisa juga kalau kita lihat di beberapa wilayah bahkan bisa jadi paving block, bisa jadi atap dan lain-lain. Sehingga kalau kemudian ini kita dorong melibatkan masyarakat sekitar juga bisa memiliki penghasilan tambahan dalam membantu kita mengelola persampahan di Kabupaten Luwu ini. Saya kira itu, terima kasih. Masih ada waktu 17 detik? Cukup. Cukup. Kepada panelis, Dudi Jufri dipersilakan naik ke atas panggung untuk mengambil undian subtema yang akan dibawakan oleh Paslon 1. Dan subtemanya adalah Reforma Agraria dan Masyarakat Adat. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk memilih dan menentukan amplop surat pertanyaan pada subtema Reforma Agraria dan Masyarakat Adat. Masih tersegel? Masih tersegel? Pertanyaan untuk paslon 1 adalah: salah satu penyebab kemiskinan adalah ketimpangan penguasaan sumber-sumber agraria. Berdasarkan data BPS Sulsel tahun 2023, Kabupaten Luwu masuk dalam peringkat kelima kabupaten termiskin di Sulsel. Jika paslon terpilih, seperti apa peran yang akan dilakukan selaku pemerintah daerah untuk melindungi hak-hak warga atas sumber-sumber agraria? Waktu untuk menjawab adalah 150 detik. Terima kasih atas pertanyaan terkait masalah agraria. Yang jelasnya adat ini memang ada beberapa daerah yang memang sudah ada suatu yang terkait masalah adat, sehingga kita perlu bagaimana dengan keberadaan adat ini diakui oleh daerah tersebut, karena memang dari awal bahwa keberadaan adat ini adalah sebagai sesuatu wadah dalam suatu kampung yang memang sudah dipercayakan sebagai tokoh masyarakat, sehingga memang tokoh-tokoh adat ini perlu diberikan penghargaan oleh negara. Terkait hal tersebut juga kami perlu sampaikan bahwa ada beberapa persoalan yang terjadi khususnya di daerah Kabupaten Luwu, bahwa ada perusahaan tambang Masmindo. Di sana ada persoalan tanah, dan itu ada persoalan masalah tanah adat, dan ini memang perlu harus duduk bersama antara pemerintah, tokoh masyarakat, tokoh adat, kemudian dari perangkat-perangkat adat itu sendiri dalam rangka untuk mengatasi bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, saya lanjut. Terkait dengan adat ini, kita paham bersama bahwa peraturan daerah Kabupaten Luwu itu sudah ada dan membuat regulasi semenjak di tahun 2018. Perda adat ini itu ada di Perda nomor 7 tahun 2018. Seperti kita pahami bersama bahwa adat ini adalah satu kesatuan yang kemudian nantinya menjadi cikal bakal untuk anak-anak kita untuk diwariskan ke depan. Kenapa? Adat ini adalah suatu objek di mana suatu kampung atau yang kita sebut dengan tondok itu bisa menjadi sebuah harapan untuk masyarakat ke depan. Kenapa? Adat adalah salah satu simbol di mana pemerintah harus betul-betul dekat dengan masyarakat itu sendiri. Terima kasih. Masih ada waktu 5 detik. Cukup.
Baik, kepada panelis Ansar Aminullah dipersilakan naik ke atas panggung untuk mengambil undian subtema yang akan dibawakan oleh Paslon 2. Dan subtemanya adalah pertanian, perkebunan, dan perikanan. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk memilih dan menentukan amplop surat pertanyaan pada subtema pertanian, perkebunan, dan perikanan. Baik, masih tersegel Pak? Masih tersegel? Pertanyaan untuk paslon 2 adalah infrastruktur sebagai elemen penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan penguatan komoditas unggulan. Di Kabupaten Luwu, produktivitas pertanian dan penguatan komoditas unggulan belum optimal dalam penyediaan dan kualitasnya. Jika paslon terpilih, apa upaya yang akan dilakukan dalam mengoptimalkan penyediaan dan kualitas infrastruktur berbasis pertanian dan sektor unggulan lainnya? Waktu untuk menjawab adalah 150 detik dimulai dari saat berbicara. Terima kasih. Betul, di Kabupaten Luwu maksimal infrastruktur pertanian perkebunan. Karena di Kabupaten Luwu lebih dari 39.000 hektar area persawahan di Kabupaten Luwu belum maksimal. Contoh, di Kecamatan Bajo Barat sampai hari ini sudah 7 tahun tidak mengelola sawah. Kemudian, untuk meningkatkan produktivitas pertanian tentu dimulai dari bibit bermutu yang berlabel. Kemudian Al-Sintan. Kemudian tersedianya pupuk. Jika Pak Tadepi jadi bupati, pupuk harus tersedia. Tetapi kemudian perkebunan itu mulai dari bibit bermutu dan berkualitas. Contoh kakao. Kakao itu harus dimulai dari rehabilitasi, peremajaan dan lain-lain sehingga produktivitas pertanian, perkebunan dan perikanan. Kemudian sektor perikanan. Sampai saat ini masyarakat malas budidaya ikan karena budidaya ikan ini harga ketika panen harga akan turun sehingga kami ketika terpilih jadi bupati insya Allah melalui Perumda akan menyiapkan pengalengan ikan. Terima kasih. Saya lanjutkan sedikit, memang saat ini terkait dengan infrastruktur di pertanian. Memang di wilayah kita khususnya di Kabupaten Luwu ini dengan begitu luasnya pertanian yang ada di Kabupaten Luwu, tapi infrastruktur jalan, kemudian drainase, dan kemudian jaringan irigasi tersier kita memang masih belum mencukupi. Sehingga ketika kami nanti terpilih sebagai bupati, inilah yang kami akan lakukan, memberikan kontribusi kami sehingga hasil-hasil pertanian yang selama ini kita dapatkan akan meningkat di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih. Masih ada waktu 8 detik, cukup. Masing-masing paslon telah menjawab pertanyaan yang telah dipilih. Di segmen 4 kita masuk ke dalam sesi debat antar pasangan calon. Kami kembali sesaat lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 14 tahun 2024 yang mengatur tentang dana kampanye untuk peserta pemilihan kepala daerah pada Pilkada serentak tahun 2024. Peraturan ini bertujuan untuk menciptakan transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam pelaporan dana kampanye bagi calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota serta wakil wali kota.
PKPU nomor 14 tahun 2024 menggantikan peraturan PKPU nomor 5 tahun 2017 dan perubahan PKPU nomor 12 tahun 2020 guna menyesuaikan dengan perkembangan terkini dan meningkatkan tata kelola dana kampanye secara lebih efektif. Beberapa aspek utama dalam PKPU ini mencakup pedoman terkait sumber dana kampanye, pembatasan jumlah sumbangan dari individu dan kelompok, serta prosedur dan tenggat waktu pelaporan. Aturan ini diharapkan membantu dalam pengawasan terhadap dana yang digunakan selama kampanye agar sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum yang berlaku. Kabupaten Luwu. Terlebih dahulu saya akan membacakan aturan main untuk sesi ini. Di segmen ini salah satu pasangan calon akan memberikan sebuah pertanyaan kepada pasangan lain dengan durasi 60 detik, kemudian dijawab oleh paslon lain dengan durasi 120 detik, ditanggapi oleh paslon yang bertanya selama 60 detik dan ditanggapi kembali selama 60 detik. Mohon diperhatikan kepada pasangan calon untuk tidak menggunakan istilah asing dan singkatan tanpa penjelasan. Simak baik-baik karena pertanyaan tidak akan diulang. Baik, langsung saja kita mulai sesi ini. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 2. Waktunya 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Agenda kebijakan yang tidak efektif, birokrasi yang masih tidak efisien, serta masih terjadinya praktik KKN adalah masih merupakan permasalahan dari sekian yang dihadapi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan di daerah. Pertanyaan saya untuk saudara saya paslon nomor 2, strategi apa yang dilakukan untuk membangun tata kelola pemerintahan? Terima kasih. Paslon 2 silakan untuk menjawab, durasi selama 120 detik dimulai dari saat berbicara. Jadi terima kasih. Ketika kami terpilih jadi bupati, tata kelola pemerintahan yang benar adalah efektif merupakan faktor utama keberhasilan pembangunan otonomi daerah. Transparansi, akuntabel, partisipasi masyarakat, efisien, dan inovasi kepemimpinan dan integritas merupakan komponen utama dalam tata kelola pemerintahan. Pada implementasinya akan menghasilkan pelayanan prima kepada masyarakat, yaitu pelayanan efisiensi, efektif, murah, dan terjangkau, termasuk peningkatan kapasitas aparatur sipil negara, penempatan pada posisi birokrasi, tupoksi masing-masing berdasarkan meritokrasi, penempatan posisi birokrasi sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Saya kira memang pada tata kelola pemerintahan ini seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa memang ada terbagi menjadi 3 hal yang terpenting ketika kita mengelola pemerintahan di daerah. Yang pertama terkait dengan pelayanan, yang kedua terkait dengan pemberdayaan, dan yang ketiga terkait dengan pembangunan. Saya kira pelayanan ini harus betul-betul hadir di tengah-tengah masyarakat karena yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah pendekatan pelayanan terhadap masyarakat. Saya kira itu yang menjadi hal penting. Dan kemudian yang kedua terkait dengan pemberdayaan, masyarakat membutuhkan pelatihan karena tingkat kemiskinan kita masih di angka 5 tertinggi di wilayah Sulawesi Selatan. Tentu ini merupakan salah satu
salah satu torehan yang kurang baik untuk Kabupaten Luwu. Saya kira kita harus perbaiki itu. Terima kasih. Masih ada waktu 3 detik, cukup. Baik, langsung saja kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktunya 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, saya melihat bahwa tata kelola pemerintahan di Kabupaten Luwu ini adalah salah satu motor penggerak untuk kita sebagai calon pemimpin di Kabupaten Luwu, di mana transparansi dan akuntabel itu harus kemudian bisa dirasakan oleh masyarakat yang ada, apalagi trust masyarakat ini ketika keterbukaan informasi itu disampaikan oleh masyarakat dan bisa diakses langsung, maka yakin dan percaya pemerintah akan diberikan amanah oleh masyarakat itu sendiri. Karena saya yakin bahwa pemerintah harus menjadi ujung tombak melihat situasi yang ada di wilayah kabupaten kita sendiri, di mana angka kemiskinan ini kurang lebih di angka 3 sampai sekian persen, maka harus menjadi tolak ukur supaya bisa relevan dan bisa substansi untuk kemajuan Kabupaten Luwu. Terima kasih. Masih ada waktu 3 detik, cukup. Baik, langsung saja kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi kembali. Waktunya 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Kami sepakat dengan calon nomor urut 1. Bila mana tata kelola pemerintahan berjalan dengan bagus, pasti semua akan berjalan dengan bagus, termasuk pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, di visi misi kami yang utamakan adalah pelayanan, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Jadi saya berikan contoh lagi, pelayanan dekat kepada masyarakat adalah termasuk di wilayah Walmas. Di Walmas semua perizinan, administrasi itu didekatkan kepada masyarakat. Pengurusan KTP, saya ulangi kembali, pengurusan KTP, kartu keluarga dan akte kelahiran bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu sistem mobile dan menempatkan di kantor kecamatan. Oleh karena itu, insya Allah dengan tata kelola yang bagus, pemerintah akan bersih. Jadi terima kasih. Masih ada waktu 5 detik. Cukup? Cukup? Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk bertanya kepada paslon nomor 3. Waktunya 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Jadi terima kasih karena di Kabupaten Luwu itu mayoritas adalah masyarakat pertanian. Saya intip-intip di Baleho itu ada 100 miliar untuk pertanian dan perikanan dimulai dari tahun pertama. Sementara saya lihat APBD kita 1,6 triliun sudah ada peruntukannya, dan yang besar itu ke pendidikan dan kesehatan. Saya lihat di pertanian perikanan ini agak minim. Jadi tentu di tahun pertama ini, yang saya tanyakan ini di tahun pertama, bagaimana kira-kira saudara akan melaksanakan program itu di tahun pertama ketika terpilih jadi bupati? Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Paslon 3 silakan untuk menjawab, durasi selama 120 detik dimulai dari saat berbicara. Baik, terima kasih Om Patahudin. Memang di setiap tahapan pilkada tentu saja yang kita harus kedepankan adalah gagasan-gagasan. Saya jujur saja dalam menyusun juga program-program, ya saya harus akui memang juga banyak diskusi-diskusi juga dengan Om Patahudin ya. Jadi terkait masalah pertanian, memang insya Allah kami berupaya tentu saja sejak tahun pertama itu bisa kita dorong dengan beberapa penyesuaian-penyesuaian. Bulan November, kalau Allah menakdirkan, ya, kami, saya dan Pak Rahmat memimpin, tentu kami juga sudah dilibatkan oleh pemerintah daerah dalam penyesuaian-penyesuaian penyusunan APBD pokok tahun 2025. Kebetulan juga Om, saat ini masyarakat Kabupaten Luwu memberikan kepercayaan kepada partai yang saya pimpin.
memimpin DPRD Kabupaten Luwu, sehingga mudah-mudahan tidak ada kendala-kendala, hambatan-hambatan dalam penyusunan-penyusunan atau penyesuaian-penyesuaian anggaran yang ada. Hal lain tentu saja yang kita harus memang dorong ke depan adalah untuk melakukan penghematan-penghematan adalah restrukturisasi OPD yang 1 DNA. Ya, jadi memang kita butuh penyesuaian-penyesuaian untuk mendorong realisasi dari 100 miliar ini, termasuk juga kemungkinan untuk infrastruktur, nanti saya minta tolong sama Adik Devi untuk komunikasi dengan Kementerian PU, karena temannya Menteri PU, insya Allah kita prioritaskan dari DAK dan lain-lain yang kemudian mudah-mudahan juga ada dari bantuan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Insya Allah bisa, Om. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Baik, langsung saja kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi, waktunya 60 detik. Jadi dana transfer itu yang masuk ke Kabupaten Luwu itu sebesar 101 triliun 600 miliar lebih. Untuk pegawai, belanja pegawai itu 600 miliar lebih. Dan transfer itu sudah jelas peruntukannya. Ke kesehatan sekian ratus miliar, ke pendidikan sekitar 20%. Tetapi ya, jadi dana yang 100 miliar ini, karena ini saya lihat ini tahun pertama 100 miliar, tapi oke lah kalau kita bicara tahun ketiga. Insya tetapi ya mudah-mudahan bisa tercapai. Tapi itu insya Allah ya, jadi ini hanya kami bertanya saja. Terima kasih. Waktu habis. Baik, langsung saja kepada paslon nomor urut 3 untuk menanggapi kembali, waktunya 60 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Baik, tadi disinggung juga terkait masalah angka kemiskinan di Kabupaten Luwu. Memang kita harus akui secara gentle bahwa memang angka kemiskinan di Kabupaten Luwu masih tinggi dan itu menjadi PR dan tanggung jawab kita bersama. Kalau kami yang dikasih takdir, kami berupaya untuk selesaikan. Kalau Om Pata, Om Agus dikasih takdir, kami juga bersedia membantu untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di Kabupaten Luwu. Program 100 miliar ini memang kita dorong menjadi stimulus bagi petani dan nelayan kita. Justru dalam rangka mempercepat, mengakselerasi penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Luwu, karena mayoritas masyarakat kita di Kabupaten Luwu ada di sektor tersebut. Oleh karena itu, kita harus punya kebijakan yang spesifik. Ini 100 miliar akan jadi pengairan, jalan tani, alat pertanian modern, termasuk mengatasi kelangkaan pupuk. Terima kasih. Masih ada sisa waktu? Cukup? Kami persilahkan kepada paslon nomor urut 3 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 1. Waktunya 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Om Agus yang saya hormati, Om Agus ini dari kecil beliau urusin saya, jadi kalau saya bertanya tidak boleh yang membuat beliau bisa kualat saya. Om, kira-kira bagaimana strategi Om dalam mendorong realisasi program pupuk gratis yang saya juga berdoa Om, mudah-mudahan Om ya kalau memang dapat takdir, mudah-mudahan itu bisa direalisasikan untuk masyarakat. Karena saya tidak pernah kritik itu program-programnya calon lain, saya justru doakan ya kalau memang ada takdir kita harus bantu supaya bisa direalisasikan apa yang menjadi programnya. Silakan Om. Masih ada sisa waktu? Cukup? Masih ada sisa waktu? Cukup? Paslon 1 silakan untuk menjawab, durasi selama 120 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Terima kasih, kemenakan saya. Program kami memang rata-rata pro rakyat. Pro dalam artian bahwa kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Luwu. Apalagi dalam program kami ini ada pupuk gratis. Memang dalam program kami sosialisasi maupun kampanye ideologis dan terbuka sudah kami sampaikan dan sudah melalui kajian beberapa profesor doktor terkait
tidak bisanya akan dilaksanakan pupuk gratis tersebut. Saya ingin sampaikan ada beberapa regulasi yang membenarkan terkait adanya pupuk gratis. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, di mana hubungan pengelolaan keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Di dalam itu terdapat ada menyebutkan bahwa pemerintah memiliki kewenangan untuk mengelola anggaran subsidi sesuai dengan kebutuhan lokal, namun tidak bertentangan dengan kebijakan pusat. Artinya di sini tidak boleh tumpang tindih. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang pemerintahan daerah juga di situ menyebutkan bahwa menjalankan kewenangan berdasarkan urusan wajib atau pilihan. Jadi ini merupakan pilihan kami karena sudah dibenarkan oleh undang-undang sebagaimana yang termasuk dalam nomor pilihan yang masuk dalam undang-undang tahun 2009. Kemudian ada juga peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 70 tahun 2003 tentang kebijakan pupuk subsidi. Peraturan terbaru pemerintahan pusat secara mengatur kebijakan subsidi yang mana pasal ini mengatur tentang akan diberlakukannya pupuk yang akan diberikan kepada masyarakat. Saya kira demikian. Baik, langsung saja kepada paslon nomor urut 3 untuk menanggapi. Waktunya 60 detik dimulai dari saat Anda berbicara. Iya, saya memang hebat ini Om Agus. Memang sudah cocok memang. Ya, jadi Bapak Ibu keluarga semua yang saya hormati, itu tentu programnya Om Agus. Kalau bagi kami, yang kami coba ingin dorong dengan kebijakan anggaran terkait masalah sektor pertanian adalah kami ingin mencoba memberikan asuransi pertanian terhadap petani kita, karena kita tahu Luwu ini daerah yang sangat rentan banjir dan kemudian yang paling merasakan dampak ekologinya adalah masyarakat pertanian kita. Kemudian secara jangka panjang insya Allah kita akan membangun industri pertanian. Kami mau gabah di Kabupaten Luwu itu tidak dibawa keluar lagi dari Kabupaten Luwu dalam 5 tahun ke depan. Jadi insya Allah mulai dari pupuk, padi, biar kami yang urus. Terima kasih. Masih ada sisa waktu 6 detik, cukup? Baik, langsung saja kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi kembali. Waktunya 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya langsung menanggapi. Kalau kita berbicara APBD, berbicara terkait dengan uang negara. Kalau kita berbicara APBD, kita berbicara terkait dengan masyarakat Kabupaten Luwu. Jadi, kalau APBD ini kemudian dituangkan untuk menjadi regulasi nantinya, maka kami tidak keluar dari regulasi pemerintah pusat. Di mana sudah jelas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata kelola keuangan pemerintah pusat dan sinkronisasi terkait dengan tata kelola pemerintahan kabupaten, maka dengan ini sudah jelas bahwa pupuk gratis itu memang diperuntukkan dan diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tupoksi kita yang nanti menjadi bupati dan wakil bupati. Sepanjang untuk kebutuhan masyarakat, kenapa tidak kita berikan? Terima kasih. Masih ada sisa waktu? Cukup. Di segmen 5 masih sesi debat paslon, tetap di debat publik perdana Kabupaten Luwu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianto Janda, selaku Komisioner KPU Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan. Sudah menghitung hari lagi kita akan memasuki tahapan pilkada yang begitu esensial pada pilkada serentak tahun 2024 ini. Maka melalui kesempatan ini saya menyampaikan suara ajakan partisipasi masyarakat kepada seluruh masyarakat Kabupaten Luwu agar kiranya pada tanggal 27 November nanti dengan hati yang gembira, jiwa yang tenang, pikiran yang bersih, kita menuju ke TPS untuk menggunakan hak pilih kita, menentukan pemimpin yang akan menakodai
Kabupaten Luwu 5 tahun ke depan. Sehingga kita sebagai masyarakat Tanah Luwu yang beradat memastikan, mengawal, menjaga, dan melahirkan nuansa demokrasi yang baik dan inklusif. Karena demokrasi yang baik akan melahirkan pemimpin yang baik sebagai pencipta pengabdi kepada seluruh masyarakat Kabupaten Luwu 5 tahun ke depan. Jadi, tanggal 27 November nanti jangan lupa gunakan hak kita sebaik mungkin dan jangan golput. Salam demokrasi. Masih bersama dalam debat publik Kabupaten Luwu. Terlebih dahulu saya akan membacakan aturan main untuk sesi ini. Di segmen ini salah satu pasangan calon memberikan sebuah pertanyaan kepada pasangan lain dengan durasi 60 detik. Kemudian dijawab oleh paslon lain dengan durasi 120 detik. Ditanggapi oleh paslon yang bertanya selama 60 detik. Dan ditanggapi kembali selama 60 detik. Mohon diperhatikan kepada pasangan calon untuk tidak menggunakan istilah asing dan singkatan tanpa penjelasan. Baik, langsung saja kita mulai sesi ini. Kami persilakan kepada paslon nomor urut 2 untuk bertanya kepada paslon nomor 1. Waktunya 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Dalam pengembangan ekonomi wilayah dikenal istilah sektor unggulan dan sektor strategis. Tolong dijelaskan apa yang dimaksud dengan kedua sektor tersebut. Terima kasih. Sektor unggulan dan sektor strategis. Masih ada waktu Pak, 40 detik cukup? Sudah cukup pertanyaannya. Baik. Paslon 1 silakan untuk menjawab durasi selama 120 detik dimulai dari saat berbicara. Baik, saya jawab. Terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan sektor unggulan dan sektor strategis. Kita bicara terkait dengan program atau unggulan yang kemudian menjadi standar dasar untuk pemerintah Kabupaten Luwu, di mana standar unggulan kita ini paling tidak menjadi sebuah harapan oleh masyarakat Kabupaten Luwu nantinya. Karena kita merasa bahwa transparansi dan akuntabel terkait dengan program yang kemudian kita canangkan, apalagi kita ikut dengan program pemerintah pusat, ini bisa disinkronisasikan dengan pemerintah kabupaten, di mana pemerintah pusat ini sudah jelas regulasinya dan kemudian pemerintah kabupaten hanya ikut. Kita harus paham bahwa sebuah harapan itu dimulai dari bawah, sifatnya bottom up, yang dimana kemudian pemerintah harus ikut andil dalam melakukan tindakan dan sikap sehingga nantinya produk atau unggulan yang kemudian kita ingin canangkan seperti pupuk gratis itu bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Luwu. Karena kita paham bersama bahwa standarisasi yang kemudian nanti lahir itu bisa berujung kepada regulasi pemerintah kabupaten. Karena kita paham bahwa saat ini Kabupaten Luwu itu harus menjadi ujung tombak di wilayah Luwu Raya. Kenapa? Karena kualitas masyarakat kita, indeks pembangunan manusia itu masih di bawah angka rata-rata. Yang nantinya kita bisa pahami dan bisa kita rasakan dan harus ikut dengan program yang ada di wilayah provinsi dan pusat. Oleh karena itu saya merasa bahwa ini menjadi sebuah tantangan bagi pasangan Agustin dan Erwin Baraba. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Baik, langsung saja kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi. Waktunya 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih.
sektor unggulan adalah sektor yang dapat menjadi lokomotif pembangunan. Artinya kalau sektor unggulan berkembang akan menjadi multiplier effect terhadap sektor lainnya sehingga dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Contoh industri, pariwisata, bisnis dan jasa. Kalau sektor strategis adalah sektor yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat. Seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan tanaman pangan lainnya. Itu yang menjadi sektor sehingga di program kami kedua sektor ini menjadi prioritas karena ini adalah sumber kehidupan masyarakat. Masih ada waktu 4 detik, cukup. Baik, langsung saja kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi kembali. Waktunya 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Terkait program unggulan ini, kalau di Luwu ini sektor pertanian yang kita majukan, maka bisa jadi produk kita bisa unggul di Sulawesi Selatan. Lalu kemudian kalau kita berbicara terkait pariwisata, maka kita harus merujuk kepada Riparda, Rencana Induk Pariwisata Daerah. Yang kemudian Riparda ini ketika ketika pemerintah mengalokasikan anggaran, maka yakin dan percaya ini menjadi tolak ukur program yang luar biasa untuk masyarakat Kabupaten Luwu. Kita paham bersama bahwa objek yang ada di Kabupaten Luwu ini banyak yang menjadi spot, apalagi di Luwu ini ada beberapa cagar budaya, ada informasi yang kemudian kita bisa serap, di mana daerah-daerah yang ada di wilayah Walendrang dan Lamasi nantinya menjadi objek wisata. Terima kasih. Masih ada waktu 3 detik, cukup? Baik. Kami persilahkan kepada paslon nomor urut 3 untuk bertanya kepada paslon nomor urut 2. Waktunya 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Apa ya Om ya? Om, di Luwu ini selama ini kan coklat itu menjadi komoditi unggulan kita. Om selama ini ya kakek-kakek saya, kakeknya Om Patak semua itu kita tentu saja beberapa puluh tahun lalu lihat bagaimana ini sangat menjadi unggulan kita. Bagaimana kira-kira Om langkah-langkah agar kemudian kakao di Luwu ini bisa kembali kejayaannya Om di Kabupaten Luwu. Itu. Masih ada waktu Pak? Cukup? Paslon 2 silakan untuk menjawab, durasi selama 120 detik dimulai dari saat berbicara. Jadi terima kasih. Dari sektor perkebunan ini yang pernah menjadi primadona di Kabupaten Luwu beberapa tahun yang lalu. Sekarang karena sudah sekitar 5-6 tahun barangkali masyarakat lagi lesuh. Oleh karena itu saya sempatkan waktu ke Jakarta, waktu saya mengurus Rekom ketemu dengan beberapa investor dan ada investor dari Jepang bersedia membeli kakao di Kabupaten Luwu. Dia sudah survei dan malah dia sudah berhubungan dengan Pemda untuk mencari gedung untuk tempat penampungan. Oleh karena itu kemudian dia meminta kepada kami ketika terpilih jadi bupati supaya mensupport masyarakat terkhusus di program kakao. Sehingga kami programkan di visi misi kami bahwa kalau mau menanam kakao insya Allah tersedia bibit kakao melalui kelompok tani. Oleh karena itu insya Allah kita perkirakan kalau saya jadi bupati Luwu tahun kedua insya Allah akan jadi primadona lagi kebun kakao ini. Insya karena kakao ini adalah salah satu sektor unggulan di Kabupaten Luwu. Jadi masyarakat Kabupaten Luwu jangan bikin takut kalau untuk kebun kakao. Insya Allah Pak Tahudin siap hadir di Kabupaten Luwu untuk kalian. Terima kasih. Masih ada waktu 20 detik. Masih ada waktu. Cukup.
Cukup. Baik, langsung saja kepada paslon nomor urut 3 untuk menanggapi, waktunya 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Iya, saya kira mau bilang apa lagi, memang Om Pata ini ahlinya kalau di situ ya. Jadi saya setuju saja. Saya doakan mudah-mudahan itu bisa direalisasikan dalam waktu cepat. Karena apa? Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian, kita kembalikan kejayaan kakao kita, tentu saja dengan komitmen pengalokasian anggaran yang cukup untuk menghadirkan bibit dan pendampingan supaya bisa semakin akseleratif lahan-lahan kakao di Kabupaten Luwu ini. Minat masyarakat juga kembali kemudian bisa meningkat. Saya kira itu tanggapan saya. Terima kasih. Masih ada waktu 18 detik. Cukup. Baik, langsung saja kepada paslon nomor urut 2 untuk menanggapi kembali. Waktunya 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Jadi terima kasih. Ini masalah sektor kakao. Kita siapkan beberapa kolon baru untuk masyarakat Kabupaten Luwu. Kolon yang bermutu, berkualitas, dan berlabel, dan bersertifikasi. Jadi khusus kakao di Kabupaten Luwu insya Allah diperkirakan tahun kedua setelah kami jadi bupati, kakao di Kabupaten Luwu akan pulih kembali. Jadi jangan kita masyarakat, keluarga aku di Kabupaten Luwu, insya Allah sektor kakao akan tumbuh kembali. Sehingga Kabupaten Luwu insya Allah 2 tahun ke depan tidak miskin lagi. Terima kasih. Masih ada waktu 20 detik. Cukup? Kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk bertanya kepada paslon nomor 3. Waktunya 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Saya kembali lagi bertanya kepada Kemenakan. Pengintegrasian program ke dalam perencanaan pembangunan adalah merupakan salah satu langkah strategis penanganan risiko bencana di daerah. Nah, yang ingin saya tanyakan, mohon saudara jelaskan apakah pengintegrasian mitigasi bencana meningkatkan kesadaran dalam bermasyarakat. Terima kasih. Masih ada sisa waktu? Cukup? Paslon 3 silakan untuk menjawab, durasi selama 120 detik dimulai dari saat berbicara. Benar Om, saya sependapat bahwa memang sistem penanggulangan termasuk juga kemudian bagaimana kita berkoordinasi melakukan upaya-upaya mitigasi terhadap potensi bencana yang ada di Kabupaten Luwu. Kami berpikir bahwa memang ke depan perlu hadir command center. Command center ini yang kemudian kita akan gunakan setiap hari berkoordinasi dengan kepala-kepala desa, camat yang kemudian memang wilayahnya potensi banjir, longsor itu tinggi. Ini menjadi penting untuk memanfaatkan teknologi, termasuk juga command center ini kita bisa langsung terkoneksi dengan BPBD Provinsi Sulawesi Selatan dan BNPB Pusat untuk apa? Untuk melihat progres mitigasi ya, penanganan saat bencana dan pasca bencana. Terima kasih, Om. Masih ada sisa waktu 50 detik? Cukup. Baik, langsung saja kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktunya 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih atas jawaban dari paslon nomor 3. Saya sangat sependapat terkait jawaban saudara. Karena memang apapun alasannya terkait masalah perkembangan itu harus memang ada penataan daripada diawali dari desa kemudian tingkat kecamatan sampai ke tingkat kabupaten. Oleh karena itu apa yang sudah disampaikan tadi kiranya menjadi pedoman untuk diberlakukan kepada masyarakat yang ada di daerah. Saya kira ini jawaban kami. Terima kasih. Masih ada sisa waktu? Baik, saya tambahkan terkait dengan mitigasi bencana ini harusnya kita sudah sadar harus menanam pohon dari hulu sampai ke hilir untuk mengamankan semua bencana yang ada di Kabupaten Luwu. Terima kasih.
Baik, langsung saja kepada paslon nomor urut 3 untuk menanggapi kembali. Waktunya 60 detik dimulai saat Anda berbicara. Upaya-upaya terus tentu saja kita harus lakukan sebagai pemerintah daerah. Yang pasti adalah Kabupaten Luwu menurut informasi yang saya dapatkan sudah bekerja sama dengan Unhas melakukan riset tentang potensi bencana yang ada di Kabupaten Luwu. Sudah ada panduan akademisnya, insya Allah mudah-mudahan jika Allah menakdirkan saya dan Pak Rahmat memimpin daerah, kami tinggal follow the rules untuk secepat-cepatnya membawa Luwu tidak banjir lagi, insya Allah. Terima kasih. Masih ada sisa waktu? Cukup. Segmen terakhir kita akan mendengarkan closing statement dari masing-masing paslon. Kami kembali sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Bapak Ibu warga Tanah Luwu dimanapun Anda berada, saat ini kita memasuki tahapan pilkada serentak se-Indonesia. Oleh karena itu kami mengajak seluruh warga masyarakat Tanah Luwu dimanapun Anda berada, mari kita sukseskan pilkada Kabupaten Luwu pada tanggal 27 November 2004 dengan harapan bahwa masyarakat aktif untuk menyuarakan suaranya demi memajukan daerah kita yang tercinta ini. Oleh karena itu, demi suksesnya pelaksanaan pilkada ini, mari kita sama-sama menjaga stabilitas politik sehingga tercipta suasana pilkada yang aman, damai, dan tentram sesuai dengan adat kita, si paka tahu, si paka lebih, si paka inge, dan sesuai dengan tagline pilkada kita yaitu mengadopsi nilai-nilai kebudayaan kita untuk memajukan daerah kita. Oleh karena itu, harapan kita ke depan, mari kita sama-sama mengikut sertakan mensukseskan pilkada ini dengan mari kita berbondong-bondong menuju ke TPS pada tanggal 27 November. Salam pilkada damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Bapak Ibu warga Tanah Luwu dimanapun Anda berada, saat ini kita memasuki tahapan pilkada serentak se-Indonesia. Oleh karena itu kami mengajak seluruh warga masyarakat Tanah Luwu dimanapun Anda berada, mari kita sukseskan pilkada Kabupaten Luwu pada tanggal 27 November 2004 dengan harapan bahwa masyarakat aktif untuk menyuarakan suaranya demi memajukan daerah kita yang tercinta ini. Oleh karena itu, demi suksesnya pelaksanaan pilkada ini, mari kita sama-sama menjaga stabilitas politik sehingga tercipta suasana pilkada yang aman, damai, dan tentram sesuai dengan
adat kita, sipaka tahu, sipaka lebih, sipaka inge, dan sesuai dengan tagline pilkada kita yaitu mengadopsi nilai-nilai kebudayaan kita untuk memajukan daerah kita. Oleh karena itu, harapan kita ke depan, mari kita sama-sama mengikut sertakan mensukseskan pilkada ini dengan mari kita berbondong-bondong menuju ke TPS pada tanggal 27 November. Salam Pilkada Damai. Masih bersama dalam debat publik Kabupaten Luwu. Pada sesi terakhir ini, kami memberikan kesempatan kepada masing-masing pasangan calon untuk menyampaikan closing statement. Dan sebelum kita mendengarkan closing statement, kami informasikan bahwa dari hasil kesepakatan bersama tim pasangan calon yang telah kami lakukan sebelumnya, closing statement dimulai dari pasangan calon nomor urut 1 dengan durasi yang ditetapkan untuk masing-masing pasangan calon adalah 180 detik dimulai saat pasangan calon berbicara. Langsung saja kami berikan kesempatan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan statement penutup. Waktunya 180 detik saat mulai berbicara. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Pelaksanaan debat kandidat pertama Pilkada Kabupaten Luwu. Kami yang pasangan nomor 1 Erwin Agus Salim Erwin Barba menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya Komisioner KPU Kabupaten Luwu, juga Bapak orang tua kami, PJ Bupati Kabupaten Luwu, Ketua DPRD Kabupaten Luwu, Bapak Kapolres Kabupaten Luwu, Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu, adinda saya Pabung Kabupaten Luwu, dan lebih hebat lagi para pemirsa yang menyaksikan debat khususnya di Kabupaten Luwu. Makan rujak di balo-balo, telur mata sapi dari Walmas. Tabe bosku, mari kita sama-sama menuju pilkada damai. Sebagaimana falsafah nenek moyang kita. Mali si parape artina. Ketika kita hanyut, mari kita sama-sama berenang ke tepian. Rebah si patokong artina. Kalau kita jatuh, kita sama-sama bangkit. Malilu si pakainga artina. Kalau kita lupa, mari kita sama-sama saling mengingatkan. Mari kita bergerak bersama Agus Win, lebih mudah, lebih cepat. Jangki lupa hari Rabu tanggal 27 November, coblos nomor 1. Ingat Ki, satu suara untuk perubahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu? Cukup? Baik. Berikutnya kepada paslon nomor urut 2 untuk menyampaikan statement penutup. Waktunya 180 detik saat mulai berbicara. Terima kasih keluargaku dan seluruh masyarakat Kabupaten Luwu yang saya cintai. Saya terlahir dari anak petani, saya besar jadi anak petani, saya hidup di asrama ketika kuliah, saya kembali menjadi petani, saya pernah jadi honorer, saya pernah jadi pegawai negeri, saya pernah jadi pengusaha dan kembali lagi jadi petani. Insya Allah apa yang kalian rasakan semua pernah saya rasakan. Jadi Kabupaten Luwu, tunggu saya tanggal 27 Juni 2020, tanggal 27 November 2024
tunggu kami di Kabupaten Luwu. Jadi selaku yang mana memulai dari Larompong Selatan sampai ke Walendrang Utara. Tunggu kami dan pilih kami di tanggal 27 November 2024. Jadi sekali lagi, apa yang kalian rasakan hari ini pernah juga saya rasakan, dan sampai saat ini masih saya rasakan apa yang menjadi harapan dan kehidupan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi terima kasih. Saya lanjut sedikit. Luwu membutuhkan pemimpin yang betul-betul paham, betul-betul tahu, betul-betul inginkan, yang pada akhirnya pemimpin yang betul-betul sadar bahwa saat ini masyarakat di Kabupaten Luwu memang masih butuh perhatian yang begitu luar biasa dari pemerintah. Sehingga saya betul-betul memahami Haji Fatahudin insya Allah ketika terpilih menjadi Bupati Luwu 2024-2029 dan Muhammad Depi Bijak sebagai Wakil Bupati Kabupaten Luwu 2024-2029, insya Allah akan kami buktikan pada tanggal 27 nanti kami akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat di Kabupaten Luwu. Karena Pak Haji Fatahudin paham dan tahu betul apa yang dirasakan oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Luwu. Saya kira terima kasih, saya kira itu cukup. Masih ada waktu? Cukup? Berikutnya kepada paslon nomor urut 3 untuk menyampaikan statement penutup, waktunya 180 detik saat mulai berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, orang tuaku, om, tante, saudara-saudara saya yang ada di Kabupaten Luwu yang menyaksikan kegiatan pada malam hari ini. Kita sudah lihat bagaimana 3 paslon di atas ini saling menghargai. Tentu saja harapan kita seluruh pendukung, relawan di bawah juga bisa meniru apa yang kemudian menjadi teladan dari kami bertiga. Kita hadirkan pilkada yang damai, aman, semua sudah ada garis tangannya. Tinggal kita mau jemput takdir masing-masing. Oleh karena itu keluarga semua yang saya hormati, bagi paslon nomor 1, nomor 2, termasuk keluarga semua yang kebetulan memilih mendukung paslon 1 dan nomor 2, saya dan Pak Rahmat tetap akan menjadi pemimpin bagi Bapak Ibu kalau Tuhan menakdirkan saya dan Pak Rahmat memimpin daerah ini 5 tahun ke depan. Bagi keluarga yang kebetulan mungkin tidak terlalu senang dengan saya dan Pak Rahmat, tapi masih mau lihat daerah kita sejahtera. Caranya gampang. Tanggal 27 November, 1, datang ke TPS. 2, cari fotoku sama Pak Rahmat di pojok kanan kertas suara. Kita lampiaskan ketidaksukaannya kita kepada Arham dan Pak Rahmat. Ya. Silahkan kita tusuk. Tapi tusuknya sebelah kanan, jangan sebelah kiri apalagi di bawah. Kenapa? Kalau pedang melukai tubuh, banyak obat kita bisa cari. Tapi kalau lidah yang melukai hati, kemana obat akan dicari. Terima kasih, sekian, salam hormat dari saya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Luwu. Dari Larompong Selatan sampai ke Walendrang Utara. Insya Allah kami akan membawa Kabupaten Luwu yang maju dan sejahtera menjadi daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada sisa waktu? Saya bisa tambahkan, mana pemerintah yang pintar untuk harapan masyarakat. Mana pemerintah kita butuhkan untuk
Waktu habis. Untuk program, Waktu untuk habis. merata, untuk rakyat. Waktu habis. Kalau pemerintah pintar, bagus Waktu masyarakat. habis. Baik. Demikianlah penutup perjumpaan kita dalam debat publik pertama pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu. Seluruh rangkaian debat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu dapat terselenggara berkat kerjasama Kompas TV dengan KPU Kabupaten Luwu. Saya Linda Wirawan, pamit undur diri. Terima kasih. Kompas TV, independen, terpercaya.
Ada yang ditambahkan atau sudah cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk bertanya kepada calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih Mas Hendy, kawan saya ingin mengajukan pertanyaan berkaitan dengan pelayanan publik dan tata kelola birokrasi. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber terbesar APBD. Mas Hendy, bagaimana strategi saudara dalam meningkatkan pelayanan publik dan tata kelola birokrasi sehingga mampu mendorong peningkatan PAD kita? Terima kasih. Sudah cukup, Bapak? Cukup. Baik, kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk menjawab. Waktu Anda 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih Gus Yassin. Tata kelola pemerintahan dan kepemimpinan serta reformasi birokrasi di dalam pemerintahan hari ini adalah bukan sebuah pilihan, tapi kewajiban. Ini sebuah keharusan yang dilakukan oleh pemimpin modern, pemerintahan yang modern. Kenapa? Karena masyarakatnya sudah cerdas. Masyarakatnya semakin ingin mendapatkan pelayanan dengan cepat. Maka kami pernah terapkan, kami punya pengalaman bahwa untuk menjalankan itu kita memakai tools tambahan perlengkapan di mana digitalisasi bisa diterapkan untuk kemudian bisa membuat pelayanan publik bisa menjadi semakin cepat. Waktu itu kita buat namanya e-government di Kota Semarang 2013. Apa yang terjadi? Resistensinya adalah pertama dari teman-teman internal PNS. Ada yang sudah sepuh, sudah tua, nggak paham dengan kemajuan teknologi, tapi kita buat fakta integritas. Kita paksa, karena menurut kami waktu itu, bahwa kemajuan teknologi adalah hal yang tidak bisa kita abaikan begitu saja. Maka kemudian berkembang, mulai dari e-planning, perencanaan, musrenbang di tingkat RW, kelurahan, kecamatan, sampai musrenbang kota, ada sebuah perencanaan yang bisa dimasukkan oleh masyarakat lewat e-planning tadi. Sehingga akan muncul usulan-usulan aspirasi dari masyarakat yang mungkin mereka waktu itu tidak datang di dalam musrenbang. Kemudian di dalam program e-budgeting, masyarakat juga bisa melihat, ternyata di OPDA itu ada anggaran sekian untuk program apa, sekarang sudah dikerjakan atau belum. Sehingga di dalam fungsi controlling, e-control, MONEF, kami kemudian bisa ikut mendapatkan masukan dari masyarakat. Masyarakat menyampaikan ada kemudian program yang mestinya sudah dijalankan di PU, tapi kemudian di titik yang mestinya dijalankan itu belum ada kegiatan, padahal sudah masuki bulan Oktober. Kita tinggal memanggil PU. Nah, maka yang terjadi adalah muncullah efisiensi dan efektivitas. Dengan efisiensi dan efektivitas, maka kemudian kita bisa menambah belanja untuk hal-hal lain, termasuk kemudian mengurangi orang-orang yang terlibat di dalam pendapatan itu untuk bisa memunculkan potensi korupsi. Karena antar satu dengan yang lain kemudian bisa dihindarkan untuk ketemu. Itulah yang kami lakukan. Saya yakin di pemerintah provinsi mungkin juga sudah melakukan itu zaman 5 tahun yang lalu antara Mas Ganjar dengan Gus Yassin. Sehingga menurut saya nanti kalau kami yang terpilih tinggal kita tingkatkan saja. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak, apakah ingin dimanfaatkan? Sudah cukup? Baik, selanjutnya mohon tenang, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Terima kasih Mas Hendy. Bahwa yang saya pertanyakan itu bukan masalah e-planningnya, e-governmentnya, akan tetapi bagaimana pelayanan itu bisa meningkatkan PAD-nya. Yang ini belum dijawab oleh Mas Hendy. Maka pelayanan publik prima penting Mas Hendy untuk menjadi semangat dalam penyelenggaraan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dengan memberikan pelayanan prima, maka manfaatnya tidak saja memberikan pelayanan secara maksimal kepada seluruh rakyat Jawa Tengah, namun juga akan kembali pada pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Tentu kami memiliki program integrasi semua aplikasi layanan. Di situ termasuk ada perizinan yang mudah,
tidak akan bertemu antara ASN dengan investor dan memberikan pelayanan yang baik sehingga investor datang ke Jawa Tengah berbondong-bondong. Itulah yang kami maksud untuk meningkatkan PAD Jawa Tengah. Ditambah lagi Mas, kami juga meningkatkan kenyamanan kantor pelayanan termasuk kantor Samsat kita buat layak kantor seperti kantor perbankan. Di situ juga ketika masyarakat datang ke kantor Samsat biasanya membawa anak-anak, maka di situ juga akan kita sediakan arena bermain buat anak-anak sehingga kenyamanan itu terdapatkan di sana, karena kita tahu bahwa wajib hukumnya membayar pajak, maka yang bayar harus kita layani dengan baik. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup. Sudah cukup. Baik, pendukung harap tenang, harap tenang. Sesuai kesepakatan bersama kita tadi, harap tenang. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 1. Terima kasih, 3 tahun ini udah buat aku mencoba hal-hal beda. Tapi masih ada satu hal yang belum pernah aku coba. Coba mencari, malah jadinya iri. Mencoba lebih pagi. Ngapain minggu ke sekolah, Dek? Tapi salah hari. Mun maaf, dan sedih dulu dong. Coba tengok belakang kamu. Akhirnya Mun coba uniknya rasa Black Forest yang dibalut saus cherry. Konserto ikonik ice cream Black Moon. Marah-marah kalau berbeda pendapat. Mari kita jaga persatuan, bersama kita bangun Jawa Tengah perkasa. Jadi apa yang disampaikan Gus Yassin bagus. Tapi kami kan juga punya pandangan untuk membuat Jawa Tengah lebih bagus. Jadi nggak perlu kita kemudian harus bermarah-marahan. Gitu ya Gus ya. Terima kasih, matur nuwun. Assalamualaikum. Masih ada waktu Bapak, apakah ini dimanfaatkan? Sudah cukup? Baik, kami persilakan untuk kembali ke podiumnya masing-masing. Iya. Baik, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk kedua pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2024. Oke, saya mulai dari para pendukung paslon nomor 1. Mana suaranya? Baik. Oke. Dan selanjutnya para pendukung paslon nomor 2. Mana suaranya? Baik, hadirin dan pemirsa, sesi bertanya, menjawab, menanggapi, dan merespon antar calon wakil gubernur telah selesai. Kami akan kembali di segmen berikutnya dengan pernyataan penutup atau closing statement dari masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Tetaplah di debat pertama calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah 2024. Anda masih menyaksikan debat pertama calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah pemilihan tahun 2024. Sama seperti segmen sebelumnya, kedua pasangan calon akan saling bertanya, menjawab, menanggapi, dan merespon. Namun kali ini kesempatan diberikan untuk calon wakil gubernur. Dan kami ingatkan kembali pertanyaan yang diberikan sesuai dengan tema debat malam ini, yaitu tata kelola pemerintahan, kepemimpinan dan reformasi birokrasi menuju Jawa Tengah dengan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Selain itu kami juga menghimbau jika pertanyaan menggunakan singkatan dan istilah asing, mohon dijelaskan terlebih dahulu agar hadirin dan juga pemirsa di rumah mengerti dengan singkatan dan istilah asing tersebut. Langsung saja kami undang kembali kedua paslon untuk berdiri dan menuju ke podiumnya masing-masing.
Baik, kesempatan pertama, silahkan calon wakil gubernur nomor urut 1 untuk bertanya kepada calon wakil gubernur nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara, silahkan. Baik, untuk Gus Yasin, sahabat saya, ada pertanyaan sederhana. Di dalam program pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat, apa rencana program Gus Yasin sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah ke depan untuk bisa membantu masyarakat terkait perumahan tersebut? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Hendy. Kami mohon maaf sebentar, sudah cukup Pak? Baik, kami selanjutnya persilahkan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 3 menit dimulai ketika Anda berbicara, silahkan. Terima kasih Mas Hendy, bahwa untuk masyarakat Jawa Tengah tentu kami sudah melakukan dan ini akan kita tingkatkan. Kami termasuk berterima kasih kepada Bapak Jokowi yang pada tahun terakhir beliau memenuhi kebutuhan rumah masyarakat Jawa Tengah dan Indonesia. Tentu kami dulu pernah memiliki program yang satu namanya 1 OPD 1 Desa Binaan. Itu tujuannya untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, rumah layak huni. Itu yang kami lakukan. Dengan anggaran OPD kami waktu itu masih belum memenuhi, maka kami berkolaborasi dengan seluruh stakeholder yang ada di Jawa Tengah. Bahkan saya ucap terima kasih kepada organisasi-organisasi seperti organisasi Santri Gayeng Nusantara yang pernah ikut andil dalam pemenuhan rumah tidak layak huni dibangun oleh mereka sendiri, Mas. Sehingga kami juga ada di pemerintah Provinsi Jawa Tengah sekitar 62.000 per tahun anggaran itu disediakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk pemenuhan rumah layak huni. Terima kasih, Mas. Waktu masih tersedia, apakah ada yang ingin ditambahkan atau sudah cukup? Cukup. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada calon wakil gubernur nomor urut 1 menanggapi jawaban dari calon wakil gubernur nomor urut 2. Waktu Anda 2 menit, silahkan. Ya, kalau itu dijalankan bagus. Cuman Gus Yasin mesti paham bahwa data yang ada, ternyata ada backlog atau persoalan perumahan mencapai 324.000 sampai dengan hari ini. Padahal menurut data daripada RPJPD yang ada di pemerintah Provinsi Jawa Tengah, itu baru bisa disiapkan per tahunnya 15.000. Maka kalau kita hitung, ini perlu waktu 21 tahun. Apakah kemudian Gus Yasin bisa memberi masukan kalau terpilih kepada calon gubernurnya, kira-kira program apa yang kemudian bisa membuat backlog ini bisa teratasi? Terima kasih. Waktu masih tersedia, apakah sudah cukup Pak? Baik, selanjutnya kami persilakan calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari calon wakil gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 2 menit, silahkan. Terima kasih Mas Hendy, bahwa 324.000 itu sebenarnya dalam 1 tahun dapat terintervensi sebanyak 62.000. Artinya itu bisa diselesaikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Samping bahwa banyak kalangan-kalangan kita filantropis yang banyak tersebar di masyarakat Jawa Tengah, yang mana mereka ini siap membantu pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Juga kami memiliki program 1 KK 1 rumah layak huni. Jadi tidak perlu khawatir masyarakat Jawa Tengah. Kami sebagai pemimpin ketika panjenengan memilih, kami akan memikirkan itu semua. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih Mas Hendy atas masukannya yang menyemangati kita untuk pembangunan Jawa Tengah, termasuk ketersediaan rumah huni yang tadi disinggung dalam pertanyaan pertama terkait SDGs. Itulah pentingnya pengetahuan kita. Terima kasih. Waktu masih tersedia, apakah Anda ingin ditambahkan atau sudah cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil gubernur nomor urut 2 untuk bertanya kepada calon wakil gubernur nomor urut 1.
Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Terima kasih Mas Hendy, kawan saya. Saya ingin mengajukan pertanyaan berkaitan dengan pelayanan publik dan tata kelola birokrasi. Pendapatan asli daerah merupakan salah satu sumber. Baik pemirsa, kita sudah memasuki segmen yang terakhir. Saya ingin minta suara yang paling meriah dari para pendukung pasangan calon nomor 1 dan juga 2. Mana suaranya? Semua hadirin yang hadir di sini di Marina Convention Center, boleh tepuk tangannya. Baik, terima kasih atas semangat dan dukungannya. Masih terus semangat ya, Rara? Masih terus semangat, tapi kita harapkan kembali tenang dan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Iya. Para pendukung mohon kerjasamanya kembali untuk kemudian tertib dan juga kembali ke tempat duduknya. Sudah cukup, terima kasih. Nanti saya berikan waktu lagi. Terima kasih. Karena di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan pernyataan penutup masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Tengah 2024. Pendukung harap tenang. Iya, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Terima kasih. Baik, kita mulai dari pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan pernyataan penutupnya. Waktu Anda 4 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Jawa Tengah adalah rumah kami. Tidak ada pemimpin yang bisa tidur nyenyak jika masih ada warga Jawa Tengah yang mengalami kesulitan. Maka kepemimpinan kami ke depan adalah akan kami dedikasikan semuanya untuk warga Jawa Tengah. Tidak ada lagi yang kesulitan mengakses pendidikan. Tidak ada lagi yang kesulitan mengakses terkait layanan kesehatan. Tidak ada lagi petani yang susah pupuk dan nelayan kesulitan subsidi solar. Tidak ada lagi UMKM yang susah modal dan berkembang. Tidak ada lagi buruh yang pendapatannya kecil dan di PKH, tanpa hak. Tidak ada lagi ibu yang khawatir anaknya tidak dapat kerja. Dan tidak ada lagi pesantren yang bangunannya rusak. Maka kami wujudkan Jawa Tengah sebagai daerah gemah, ripah, loh jinawi, toto tentrem, kerto raharjo. Dalam bahasa kami, ngopeni dan ngelakoni di Jawa Tengah. Mohon tenang terlebih dahulu. Matur suwun Mas Lutfi. Apa yang disampaikan oleh Mas Lutfi itu adalah sebuah perintah langit yang mana dikisahkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Dalam perjalanan beliau bersama sahabat merasa dahaga dan lapar. Ketika itu beliau bertemu dengan Ummu Ma'bad. Di pertemuan tersebut Rasulullah minta air susu dari kambing Ummu Ma'bad. Lalu Rasulullah memerah susu tersebut. Setelah beliau mendapatkan air susu, beliau apa yang dilakukan? Beliau memberikan air susu tersebut ke Ummu Ma'bad, ke para sahabat. Itulah ciri khas pemimpin, bahwa beliau tidak akan mengedepankan dirinya sendiri, akan tetapi akan mengedepankan masyarakat Jawa Tengah seluruhnya. Bapak Ibu yang kami hormati, tentu saya merasa senang berpasangan dengan Mas Lutfi, di mana masyarakat Jawa Tengah yang heterogen, suku, ras maupun agama, maka dibutuhkan pasangan pemimpin nasionalis religius. Ngopeni ngelakoni ini bukan hanya konsep, kami sudah memulai sejak menyatukan niat kami. Mas Lutfi adalah tokoh nasionalis yang pernah nyantri. Saya santri yang pernah di birokrasi. Inilah pasangan yang saya menganggap serasi
sebelum saya mengakhiri, kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Jawa Tengah, khususnya kepada penyelenggara pemilu, pendukung, dan simpatisan atas kepercayaan panjenengan sedoyo. Mari kita bersama-sama ngopeni dan ngelakoni Jawa Tengah untuk masyarakat Jawa Tengah semakin sejahtera. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan saya berpantun. Beli cincin di toko Pak Dahlan, ikan asin dimasak pakai santan. Janji pemimpin bukan sekedar bualan. Bersama Lutfi Yassin, Jawa Tengah maju berkelanjutan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Kepada pendukung paslon nomor urut 2, boleh tepuk tangannya. Baik, silakan kepada paslon nomor urut 2 untuk kembali duduk. Baik, para pendukung kembali harap tenang. Berikutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menuju ke podium. Waktu Anda 4 menit untuk menyampaikan pernyataan penutupnya. Dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita sudah hadir di dalam debat pertama pemilihan gubernur yang ada di Jawa Tengah. Berbagai macam masukan, berbagai macam rencana sudah kita dengarkan. Kami berdua, pasangan Andika Hendi, hari ini mencatat semua masukan-masukan dari pasangan sebelah. Siapapun itu yang nanti jadi, kita akan tetap bermitra dan bersahabat. Bapak Ibu sekalian, tapi ingat, bahwa membangun Jawa Tengah tidak bisa hanya dilakukan oleh satu kelompok. Tidak bisa dilakukan oleh kita, pemerintah provinsi sendiri. Maka unsur kemitraan, partisipasi, akan kita terus lakukan supaya semakin banyak masyarakat terlibat untuk membangun provinsi yang kita cintai, yaitu Jawa Tengah. Bagaimana kemudian ibarat sebuah mobil, mobilnya bisa melaju kencang, pemerintah provinsi Jawa Tengah ada di roda 1, pemerintah ada di roda kedua, kemudian penduduk dengan segala ketokohannya, kemudian pengusaha, ada kemudian pewarta, yang itu mereka akan mengeroyok semua PR-PR, mengeroyok semua problem-problem Jawa Tengah supaya muncul afirmasi, percepatan untuk mengatasi Jawa Tengah supaya menjadi lebih baik dan lebih bagus lagi. Kami juga akan melibatkan perempuan-perempuan yang hari ini jumlahnya sangat banyak, terutama ibu-ibu akan kita latih, kita kasih tambahan modal supaya mereka bisa menjadi ibu-ibu yang mandiri. Mereka kemudian bisa membantu keluarganya supaya keluarga itu bisa naik kelas, tidak lagi dalam strata kemiskinan, tapi masuk dalam keluarga yang sejahtera. Teman-teman disabilitas yang hadir di sini juga pasti kita libatkan. Saya punya cerita, beberapa hari yang lalu kita ke Purbalingga. Ada salah satu pabrik yang kemudian mengajak teman disabilitas untuk bisa bekerja di pabriknya. Ada 15 disabilitas yang kemudian mereka bisa bekerja, mengerjakan sesuai dengan perintah pimpinan perusahaan. Bayangkan kalau di seluruh Jawa Tengah, semua pabrik kemudian mengajak teman-teman disabilitas, mengharuskan mereka kemudian memberi kuota buat teman disabilitas. Pasti teman-teman disabilitas juga bisa lebih mandiri. Itulah rencana kami berdua, kalau Allah beri ridho. Itulah rencana Pak Andika dan Hendi untuk mengajak semuanya berpartisipasi. Kami yakin, seyakin-yakinnya bahwa tanpa bergerak bersama, tanpa partisipasi, yang ada hanya omong doang. Kami tidak akan omong doang. Beliau punya pengalaman menjadi pimpinan Tentara Nasional Indonesia, jabatan tertinggi di karir militer. Saya meskipun nggak gede-gede banget juga punya pengalaman pernah mengelola sebuah kota. Itulah yang akan kita kombinasikan, kita buat Jawa Tengah lebih baik. Bapak Ibu sekalian, kita paham bahwa perbedaan itu selalu ada. Tapi yakinlah, terutama teman-teman yang ada di sini, bahwa yang penting kita harus bersatu. Ingat, satu tujuan, satu saudara, satu rasa, satu karsa untuk Jawa Tengah yang lebih perkasa. Dan akan saya tutup dengan sebuah pantun untuk kita semuanya. Mari bersalaman, saling jabat tangan.
untuk menyatu sebagai keluarga besar. Andika Hendi bersama seluruh masyarakat, gotong royong kita buat Jawa Tengah lebih perkasa. Ya, terima kasih. Sudah cukup? Ada yang ditambahkan? Sudah cukup. Terima Sudah cukup. kasih. Boleh tepuk tangannya dari pendukung paslon nomor 1. Dan silakan kedua pendukung dari masing-masing paslon, silakan memberikan tepuk tangan. Dan juga kami mohon kesediaan paslon nomor urut 2 untuk berdiri. Baik, apresiasinya lebih semangat lagi. Mana suaranya kepada pendukung kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2024? Boleh lebih semangat lagi, mana suaranya? Baik, hadirin dan pemirsa, kedua pasangan calon telah menyelesaikan debat publik pertamanya. Semoga debat hari ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi seluruh masyarakat Provinsi Jawa Tengah dalam menentukan pilihannya pada 27 November mendatang. Gunakan hak pilih Anda, karena suara Anda menentukan masa depan Provinsi Jawa Tengah. Saya Fitri Megantara. Dan saya Valentinus Resa mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan pasca debat pertama Pilkada Jawa Tengah 2024. Didukung oleh Anda masih bersama kami di Kompas TV, independen, terpercaya, dan saatnya pasca debat
Pilgub Jawa Tengah tahun pemilihan 2024. Debat pertama Pilkada Jawa Tengah tahun 2024 telah dilaksanakan oleh kedua pasang calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk memperebutkan kursi Jateng 1. Kami ajak Anda mengingat lagi dua pasang kandidat yang akan bertarung dalam pemilihan kepala daerah Jawa Tengah tahun ini. Ada pasangan calon nomor urut 1 Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi, kemudian pasangan calon nomor urut 2 Ahmad Lutfi dan Taj Yasin Maimun yang sama-sama sudah menyampaikan visi, misi dan gagasan mereka dengan tema yang sesuai dalam debat pertama malam hari ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan, kepemimpinan dan reformasi birokrasi menuju Jawa Tengah dengan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Para kandidat tadi di beberapa sesi juga sudah saling melempar pertanyaan, memberi pernyataan dan saling menanggapi tentang berbagai isu, terutama yang berkaitan langsung dengan tema debat malam hari ini. Dan inilah yang bakal kita dalami bersama dengan para narasumber yang sudah hadir langsung di studio Menara Kompas Jakarta. Anda saat ini bersama dengan saya Tifal Solesa, dan visual yang terlihat di layar kaca saat ini adalah keadaan terbaru dari Marina Convention Center Kota Semarang, Jawa Tengah selepas rangkaian debat pertama Pilgub Jawa Tengah tahun 2024. Untuk Anda yang terlupa, mungkin saya ingatkan kembali, ada dua pasang calon yang sudah diusung oleh partai-partai politik. Andika Hendi ini diusung oleh PDI Perjuangan di nomor urut 1. Kemudian ada Ahmad Lutfi Taj Yassin yang didukung oleh sejumlah partai. Partai Kebangkitan Bangsa, Gerindra, Golkar, Nasdem, PKS, PAN, Demokrat, PSI, dan P3. Kita juga akan menganalisis lebih lanjut sejauh mana gagasan-gagasan ini disampaikan oleh para pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah tahun 2024. Sudah bergabung 3 narasumber di studio Menara Kompas saat ini. Yang pertama adalah datang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ada juru bicara tim pemenangan Pilkada PDI Perjuangan, Seno Bagaskoro. Mas Seno, apa kabar? Malam, Mas. Masih Baik. semangat ya, Mas ya? Semangat kita. Masih semangat. Terima kasih sudah tetap bertahan bersama kami. Kemudian ada tim pakar dari Ahmad Lutfi Taj Yassin, Zulkifli Gayo. Mas Zulkifli, apa kabar? Selamat malam. Masih semangat ya, Mas ya? Sehat. Masih semangat, tetap Masih semangat. semangat. Terima kasih sudah bergabung, dan kami juga sudah kehadiran panelis Nur Hidayat Sardini, Ketua Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro. Pak Hidayat, apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir bersama kami. Sambil kita nanti juga akan melihat keadaan terbaru dari Marina Convention Center Kota Semarang, Jawa Tengah. Kita mau coba elaborasi apa saja yang sudah disampaikan gagasan-gagasannya oleh para paslon ini. Pak Hidayat, begini, melihat secara umum, Anda menilai bahwa kedua paslon ini berhasil menyampaikan gagasan seputar tema debat malam hari ini soal tata kelola pemerintahan. Berhasilkah keduanya? Ya, kalau secara umum boleh jadi begitu ya, karena memang beberapa poin yang ditentukan oleh KPU tampaknya memang dipenuhi semua, kendatipun dalam cara menyampaikan, gaya dan segala macam, mari kita bisa perdebatkan. Tetapi sesungguhnya poin yang besar sudah dapat dicapai oleh kedua paslon dengan gayanya masing-masing, kendatipun beberapa hal saya kira tampaknya perlu pendalaman. Tapi buat saya yang penting bahwa debat malam ini akan mengkayakan pemahaman buat para pemilih 26 juta lah pemilih Pilgub Jawa Tengah ini, yang pada 27 November akan menjadi bekal. Selain juga masih akan ada beberapa putaran ya, itu akan pada waktu mereka kepilih suara, mereka akan sudah punya gambaran siapa yang akan dipilihnya dengan basis pada profilnya, pada visi, pada misi, pada program kerja yang sudah mereka tetapkan, dan juga perkaya melalui dialog-dialog yang nanti juga akan terus berlanjut. Dan buat saya debat malam ini cukuplah buat untuk mengkayakan ya, kendatipun tetap akan ada 2 putaran berikutnya. Nah, yang penting, tapi memang ada beberapa hal yang memang belum terjawab. Mudah-mudahan pada perdebatan berikutnya akan terjawab. Yang belum terjawab apa itu? Misalnya soal bagaimana permasalahan yang sesungguhnya di Jawa Tengah. Saya lihat debat tadi itu masih terlampau normatif, belum menukik pada hal-hal yang boleh jadi akan ditangkap oleh publik, oleh pemilih sebagai sesuatu yang membedakan satu sama lain. Dua-duanya tampaknya sangat berhati-hati dan sangat normatif tadi itu belum menyentuh pada akar persoalan yang sesungguhnya. Misalnya kenapa Jawa Tengah selalu
berada pada tempat yang kadang-kadang mediocre ya, karena dikepung oleh Jawa Barat yang tampaknya jauh lebih maju, kemudian Jawa Timur juga tampaknya lebih maju. Nah itu yang belum dieksploratif, akar penyebabnya kenapa, dan beberapa poin. Kita tahan dulu di situ sambil kita lihat juga kondisi keterangan pers yang akan disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 1. Bagus. Luar biasa. Baik. Untuk selanjutnya silahkan rekan-rekan wartawan untuk bertanya. Silahkan angkat tangan. Baik. Silahkan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Andika dan Mas Hendy. Saya ingin bertanya soal satu hal, bahwa tadi perdebatan ini cukup di momen-momen yang penghujung itu agak lumayan rame perdebatan, terutama perdebatan soal internet, jaringan internet tadi yang untuk di pedesaan. Nah, ini mungkin bisa lebih ditekankan lagi seperti apa sih tadi perdebatan yang terjadi dan apa yang menjadi penekanan dari pasangan nomor 1 ini untuk internet. Saya Joko dari FIFA. Terima kasih. Silahkan Bapak, langsung bisa dijawab. Iya Mas Joko, kita sebetulnya bukan berdebat. Kalau Mas Joko perhatikan cara saya bertanya, itu murni bertanya yang ingin mendengar lebih dalam. Jadi sama sekali tidak ada niat untuk misalnya ngetes atau jebak sama sekali. Itu dari cara saya bertanya. Nah sehingga begitu Mas Lutfi menjawab pun saya justru menyampaikan terima kasih. Karena program-programnya sangat bagus dan menurut saya itu juga perlu untuk menjadi masukan kami. Karena benar-benar kami melihatnya sebagai sebuah diskusi, karena dari diskusi ini kita tahu misalnya apa program dari pasangan Mas Lutfi dengan Gus Yassin, sehingga apa yang mungkin kami belum lengkap itu bisa kami lengkapi. Karena siapapun nanti yang jelaskan salah satu dari kita. Dan saya yakin ini sangat berguna, masukan satu sama lain untuk menambah misalnya kelengkapan program demi program apabila salah satu dari kami terpilih. Baik, pertanyaan berikutnya silahkan. Sebutkan nama dan dari media mana. Baik, selamat malam Pak Andika dan Pak Hendy. Saya Made Dinda dari Berita Jateng.tv. Saya ingin bertanya pada Pak Hendy. Yang pertama kan tadi waktu segmen 2 kalau tidak salah Pak Lutfi sempat salah menyebut nama cawagupnya ya, menyebut nama cawagupnya sebagai nama Pak Hendy ya. Itu tanggapan Pak Hendy bagaimana? Dan yang kedua, tadi sewaktu segmen tanya jawab dengan Gus Yassin, Pak Hendy sempat menyatakan kalau TPP atau tambahan penghasilan pegawai waktu Pak Hendy menjabat sebagai wali kota di Pemkot Semarang itu lebih tinggi yang menyebabkan banyak ASN Pemprov yang ingin pindah ke Pemkot Semarang. Itu mungkin apakah ketika nanti Pak Andika Perkasa dan Pak Hendrar Prihadi terpilih nantinya akan ada peningkatan TPP di ASN Pemprov Jateng sendiri? Terima kasih. Izin Pak Andika, Pak Dinda dan semuanya, kalau yang Pak Lutfi keliru jawab ya menurut saya manusiawi lah, mungkin beliau terlalu under pressure gitu ya. Tadi nanti mungkin ditanyakan Pak Lutfi aja. Tapi yang mengenai kenaikan TPP, saya bicara fakta bahwa di awal-awal 2013 itu yang mengajukan pindah ke Pemprov banyak sekali ya. Saya tanya apa alasannya? Karena di Pemprov TPP-nya lebih tinggi. Nah itulah yang kemudian saya berpikir, oke kalau gitu ini bisa disinergikan dengan target kami. Gimana mereka bisa kemudian bekerja secara sesuai aturan, tidak ada pungli, tidak ada korupsi, dan salah satu hal yang kami lakukan di awal adalah menaikkan penghasilan mereka. Nah, tapi kalau nanti kita jadi Allah beri ridho, Pak Andika dan saya ada di provinsi, kita akan lihat sisi keuangan dulu. Menurut saya, kalau sisi keuangan memungkinkan, kami akan sampaikan bahwa Pak Andika memang penting untuk bisa memacu mereka kerja keras, tanpa pungli, tanpa kemudian mereka berpikir negatif terkait dengan
hal-hal yang dijalani setiap hari, ya kesejahteraannya harus dilengkapi dulu. Itu jawaban saya. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan terakhir, silahkan. Mohon izin Mbak Andika, saya Bayu dari MTC Media Yogyakarta. Jadi pertanyaan saya mengenai pelayanan publik Pak. Tadi sempat Bapak sebutkan bahwa nantinya akan membuat tool-tool baru untuk mendukung pelayanan publik. Dan tadi juga sudah menyebutkan, menyinggung mengenai tool yang sudah dibuat oleh Pak Ganjar, Lapor Gub. Lalu sebenarnya apakah nanti tool seperti apa yang akan Bapak buat atau pelayanan seperti apa untuk mendukung pelayanan publik yang lebih efisien? Karena dari kebiasaan bahkan Pak Jokowi sudah bilang setiap pemerintahan daerah yang baru pasti membuat aplikasi baru dan itu justru dianggap pemborosan dana dan justru tidak efisien. Jadi sebenarnya nanti apakah tool seperti apa yang akan mendukung pelayanan publik tersebut? Terima kasih Pak. Itu betul sekali, karena membuat satu database dengan seluruh perangkatnya itu akan membutuhkan anggaran. Kita sudah punya, hanya memang tidak lagi aktif sejak kalau tidak salah September 2023. Jadi kita melanjutkan dan kemudian menyempurnakan. Menyempurnakan dalam hal apa? Banyak. Karena salah satunya adalah cyber security, itu perlu kita tingkatkan. Juga misalnya akses dari masyarakat sendiri, kita juga bisa. Begitu banyak detail yang sebenarnya bisa diperbaiki tanpa memperbarui semuanya, tapi disempurnakan itu harus. Nah, itulah yang menurut saya perlu kita lakukan dan akan kami lakukan apabila kami diberikan amanah. Terima kasih Bapak Andika dan Bapak Hendy. Dan cukup rekan-rekan media, silakan Bapak untuk dapat melanjutkan langkah. Bapak ke arah sini Pak. Mendengar keterangan pers yang disampaikan langsung oleh calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Tengah nomor urut 1, Andika Perkasa Hendrar Prihadi, yang tadi di awal sudah disampaikan juga oleh Andika Perkasa bahwa ia memang sengaja tidak membawa ini sebagai debat tapi ingin membuka, ingin mendengar lebih dalam gagasan-gagasan yang disampaikan oleh Rifki. Surga itu makan, dia nih anak suka jajan, sumpah mati yang lo mau, semua tinggal GoFood. Surga makanan ada di GoFood. Halnya di selama debat tadi. Ya enggak, saya rasa ini adalah kalau kita melihat dan mencermati debat tadi, maka yang kita saksikan adalah bagaimana ada suatu ungkapan kerendah hatian dari Pak Andika dan Mas Hendy bahwa perdebatan itu poinnya adalah satu, bagaimana publik mendapatkan manfaat yang terbaik. Maka yang diuji tadi yang disampaikan adalah berbagai macam visi tentang bagaimana beliau berdua percaya diri bahwa rekam jejak yang beliau miliki, pengalaman subjektif yang beliau miliki masing-masing sebagai mantan Panglima TNI dan sebagai mantan Wali Kota Semarang, itu mampu memberikan suatu kemanfaatan yang terbaik. Tapi bukan berarti kerendah hatian ini tanpa gagasan. Kalau kita menangkap spiritnya tadi dari apa yang disampaikan Pak Andika dan Mas Hendy, maka gagasan utamanya sebenarnya adalah satu. Persoalan di Jawa Tengah ini tidak bisa diselesaikan hanya pemerintah provinsi yang turun, tetapi harus ada partisipasi dari banyak pihak. Dari mana cerita itu misalnya? Kita ingat Mas Hendy menyampaikan tentang bagaimana pengalamannya di Purbalingga berjumpa dengan suatu perusahaan yang itu melibatkan teman-teman dengan difabilitas untuk bisa kemudian terlibat. Oke, sorry saya potong dulu di situ. Itu bentuk kita inklusi, coba, Mas. Oke, kita coba dengarkan dulu keterangan pers dari pasangan calon nomor urut 2. Hari ini? Debat hari ini sangat bagus sekali. Yang pertama penuh persahabatan, kemudian kita saling memberikan suatu program untuk masyarakat Jawa Tengah, baik itu dari pasangan 01 dengan kita. Prinsip inilah suatu kolaborasi debat yang ingin ditonton oleh masyarakat kita. Dan saya mengucapkan terima kasih bahwa program-program kami sudah kami sampaikan dalam pelaksanaan debat. Kiranya nanti ini bermanfaat untuk masyarakat kita. Itu aja yang saya sampaikan. Okay? Terima kasih. Selanjutnya silahkan rekan-rekan media untuk mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 2. Silahkan. Baik. Ada yang tanyakan? Cukup ya? Ayo silakan. Halo Pak, izin Ya. Pak. Eka Pak dari MNC Pak. Ya. Tadi disebutkan soal
integrasi dengan pemerintah pusat bahkan sampai daerah. Kira-kira bisa sedetil apa Pak? Bisa dijelaskan untuk membangun Jawa Tengah ke depan Pak? Jadi begini, pemerintah provinsi itu kan sebagai kepanjang tanganan daripada pemerintah pusat. Meskipun itu sifatnya koordinasi dan pengawasan. Integrasi itu adalah integrasi program, kemudian kolaborasi pembangunan. Kalau bottom up, tetapi kalau top down. Dan ini nanti harus selaras. Artinya selaras bahwa kita kalau toh nanti kami diamanati oleh masyarakat Jawa Tengah menjadi gubernur, secara tidak langsung kita nanti akan mengintegrasikan program pemerintah ini Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto. Sebagaimana diperintahkan kepada kami antusiasis untuk kiranya nanti bisa mampu jadi bermanfaat untuk masyarakat kita. Cukup ya? Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya. Tambah gambar ya. Mungkin silakan. Ya, saya Bejan dari Jateng Pos. Ya, Pak Lutfi dan persoalan Jawa Tengah ini yang paling dikeluhkan oleh masyarakat adalah kemiskinan, Pak. Ya. Kemudian penciptaan lapangan kerja. Ya. Kemudian juga harga-harga pasar bagaimana supaya bisa stabil dan mampu dijangkau oleh masyarakat, Pak. Apa program Pak Lutfi dan Gus Yassin? Yang kedua untuk Gus Yassin, Gus, masyarakat selama ini mendengar yang namanya program pesantren obah, pesantren obrah. Apa itu sebetulnya, Gus? Matur nuwun. Baik rekan-rekan sekalian, terima kasih dari Jateng Pos. Ya, itulah yang kami sebut ngopeni nglakoni. Jadi ngopeni itu adalah bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Sedangkan ngelakoni itu adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan masyarakat. Menyelesaikan problem-problem yang terjadi di masyarakat. Sehingga apapun problemnya wilayah kita, kalau saya nanti bisa terpilih dan dapat terpilih dan harus terpilih, menurut kami adalah bagaimana saya bisa bermanfaat oleh masyarakat kita. Kita itu tidak perlu hebat, karena yang hebat adalah bermanfaat. Karena dalam keyakinan saya, baik-baik manusia adalah bermanfaat bagi orang lain. Itu sudah cukup. Baik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Memang kami memiliki program yang namanya pesantren obah. Pesantren obah ini kami ingin mengajak para santri untuk partisipasi membangun bangsa ini. Dan kami untuk hadiah kepada para pesantren yang telah membangun bangsa ini, mengusir penjajah, mengajak, kemarin baru kita memperingati Hari Santri, maka kami ingin memberikan hadiah kepada para santri. Kita akan tingkatkan kualitas santrinya, kita tingkatkan kualitas kiainya, kita tingkatkan sarana prasarana di pondok pesantrennya, meningkatkan santri apa? Kita akan memberikan beasiswa kepada para santri, baik itu di dalam negeri maupun ke luar negeri. Kami juga mengajak para santri ini untuk membangun bangsa Indonesia ini, terutama di Jawa Tengah. Tadi saya sampaikan bahwa SOP apapun itu kalau sudah dilaksanakan dengan baik, tetapi kalau SDM-nya tidak diajari akhlak, maka tidak akan bisa berjalan. Maka ini para santri kita akan ajak untuk mengajarkan masyarakat Jawa Tengah terkait bagaimana moral itu lebih baik lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Lutfi dan Bapak Taj Yassin. Cukup ya rekan-rekan media? Oke, cukup. Mungkin Pak Ganjar. Pak. Ya. Oke, cukup. Mungkin langsung Pak Bibit. Sebentar ada Pak Bibit. HP gue. Izin Pak, Aris Pak dari Radio Idola Pak. Pak, tadi kan sempat disinggung atau dijelaskan terkait dengan adanya kartu zilenial Pak ya. Ya. Nah, kartu itu pendataannya bagaimana? Teknisnya bagaimana? Kartu tersebut kemudian menjadi mungkin program dari Pak Lutfi dan Gus Yassin. Terus kemudian manfaat dari yang menerima kartu itu
apa manfaat yang didapat? Apakah itu terkait dengan akses pendidikan, akses kesehatan, dan yang lainnya dari kartu tersebut, Pak. Dan satu lagi, Pak, ada titipan pesan terkait dengan dukungan dari mantan Presiden Pak Jokowi ya, terhadap Gus Yassin dan juga Pak Ahmad Lutfi untuk di Jawa Tengah, seperti apa? Apakah akan ikut turun kampanye atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Itu pertanyaan bagus sekali. Yang pertama terkait kemiskinan itu layanan dasar ya. Layanan dasar itu apa? Subsidi pangan murah bagi masyarakat. Yang kedua terkait pendidikan dan kesehatan gratis. Kalau 3 layanan dasar terpenuhi, itu adalah salah satu faktor kita bisa mengangkat kemiskinan. Banyak faktor lain kalau saya ceritakan di sini nanti nggak habis. Khusus apa yang kita lakukan, kartu Zenial itu adalah kartu di mana Gen Z kita akan kita berikan fasilitas di masing-masing kecamatan kabupaten dengan ngopi dan internet gratis. Di situ dengan syarat dia harus ikut workshop. Workshopnya akan ditentukan di OPD dinas-dinas kalau mungkin dan harus saya nanti jadi gubernur. Kalau sudah baru tahu, itu akan kita lakukan. Bagaimana terusnya, nggih? Baik, terima kasih. Sudah cukup. Mungkin ada closing. Kami persilakan Sudah cukup, ya? pasangan calon nomor urut 2 untuk melanjutkan langkah. Ahmad Lutfi Taj Yassin kepada wartawan selepas melakukan rangkaian debat pertama Pilgub Jawa Tengah 2024. Saya nanti akan kasih kesempatan Mas Zul untuk menanggapi, terutama tadi ada kritik bahwa ini terkesan terlalu hati-hati di kedua pasangan calon dalam debat pertama kali ini. Tapi lebih lanjutnya kita akan coba dengar dulu laporan dari jurnalis kami, jurnalis Kompas TV Febriana Mila, yang akan menggambarkan lebih jauh suasana terbaru dari Marina Convention Center Semarang, Jawa Tengah selepas rangkaian debat pada malam hari ini. Mila, cerita lebih banyak soal suasana setelah rangkaian debat. Tampaknya di belakang Anda juga sudah banyak pendukung di sana. Respon mereka seperti apa melihat rangkaian debat pada malam hari ini? Ya, Tifal dan juga saudara, memang untuk debat publik pertama Pilkada Jateng 2024 malam ini berlangsung lancar dan juga kondusif. Mulai dari kedua pasangan calon dan juga pendukung masing-masing pasangan calon ini sangat antusias. Kemudian juga mereka juga tertib tadi ya di dalam ya. Luar biasa sekali. Mereka ini tetap satu solid, kompak gitu kan ya. Nah, saya mau dengar dulu yel-yel dari pendukung pasangan nomor urut 01 terlebih dahulu ya. Tuaga Rambo, 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 Jawa Tengah butuh Rambo, Seliane Rakanggo, Rambo, 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 Jawa Tengah butuh Rambo, Seliane Rakanggo. Luar biasa sekali, kayaknya nggak butuh sound horek lagi ya ini ya. Nah, kalau ini dari pendukung 01, kali ini yel-yel dari pendukung 02. Lutfi Yassin siapa yang punya? Lutfi Yassin siapa yang punya? Lutfi Yassin siapa yang punya? Yang punya Jawa Tengah. Lutfi Yassin siapa yang punya? Lutfi Yassin siapa yang punya? Lutfi Yassin siapa yang punya? Yang punya Jawa Tengah. Luar biasa sekali. Kayaknya yang didukung sama Banteng Perkasa ini yang 01, tapi kayaknya yang mau diseruduk ke saya dari 02 ini ya. Baik, kita akan tanyakan seperti apa sih tadi jalannya proses debat di dalam, karena mereka yang menyaksikan langsung seperti itu. Nah, dari 01 dulu, tadi gimana Mas di dalam suasana debat, kemudian juga apakah puas dengan jawaban yang diberikan dari Pak Andika dan juga Pak Hendi? Jelas, kalau kita dari pendukungnya Pak Andika dan Pak Hendi sangat jelas, dan kita sangat yakin bahwa Pak Andika dan Pak Hendi nanti akan menang dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Mulai dari program, visi misi, latar belakang, kemudian rekam jejaknya sudah jelas terlihat, dan pastinya ini yang sangat cocok untuk Jawa Tengah maju sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah.
Oke, seberapa optimisnya para pendukung ini yakin bahwa 01 ini nanti akan menang dan juga visi misi dan program kerjanya ini yang dibutuhkan Jawa Tengah? Betul, kita sangat yakin pokoknya, apalagi tadi terlihat dari Pak Andika dan juga Mas Hendy dalam menjawab sangat jelas, sangat tegas, dan pastinya sangat lugas menyampaikan jelas kepada masyarakat hal-hal apa aja yang kemudian akan dibangun, akan dibawa ke Jawa Tengah, seperti itu. Luar biasa sekali. Menang, menang, menang! Luar biasa sekali ini memang pendukung 01. Nah, kalau dari pendukung 02 gimana tadi suasana di dalam, terus kepuasan terhadap jawaban yang diberikan Taji Yassin dan juga Ahmad Lutfi? Sangat puas, sangat puas. Oke, terima kasih Mbak. Jadi sebenarnya kita tadi tuh sangat tertib ya, yang pasti kita sangat amazed dengan jawaban Bapak Ahmad Lutfi dan Taji Yassin karena beliau benar-benar ngopeni dan ngelakoni, benar-benar to the point juga, benar-benar sistematis dan sosok yang dibutuhkan oleh Jawa Tengah. Lutfi Yassin, Lutfi Yassin mewakili masyarakat Jawa Tengah terkait dengan nasionalis dan religius. Tentunya ini bagian dari komitmen kita bersama. Ayo masyarakat Jawa Tengah untuk Lutfi Yassin, dadi. Santri obah, pesantren obah, Lutfi Yassin dadi. Oke, luar biasa sekali. Luar biasa sekali ini pendukung dari 01 dan juga 002 ini diharapkan memang dari masing-masing pendukung meskipun memiliki dari pasangan masing-masing yang didukung tapi tetap menjaga kondusivitas, kemudian juga tetap solid, tetap kompak, tidak saling menyerang maupun tidak saling menyindir. Berikut itu, Tifal. Narasumber saya juga tertawa sekali melihat dari para pendukung nomor 1, nomor 2 yang ada di Marinda Convention Center Semarang, Jawa Tengah. Mila, terima kasih. Tadi sempat tertahan masalah analisis kritis dari Pak Hidayat bahwa kedua pasangan calon terkesan hati-hati. Saya kasih kesempatan Mas Zul, tapi nanti ya kita jeda sebentar. Kami segera kembali. Untuk bertanya, silakan angkat tangan. Baik, silakan. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Andika dan Mas Hendy. Saya ingin bertanya soal satu hal, bahwa tadi perdebatan ini cukup di momen-momen yang penghujung itu agak lumayan rame perdebatan, terutama perdebatan soal internet, jaringan internet tadi yang untuk di pedesaan. Nah, ini mungkin bisa lebih ditekankan lagi seperti apa sih tadi perdebatan yang terjadi dan apa yang menjadi penekanan dari pasangan nomor 1 ini untuk internet. Saya Joko dari FIFA. Terima kasih, silakan Bapak. Langsung bisa dijawab? Iya Mas Joko, kita sebetulnya bukan berdebat. Kalau Mas Joko perhatikan cara saya bertanya, itu murni bertanya yang ingin mendengar lebih dalam. Jadi sama sekali tidak ada niat untuk misalnya ngetes atau jebak sama sekali. Itu dari cara saya bertanya. Nah sehingga begitu Mas Lutfi menjawab pun, saya justru menyampaikan terima kasih. Karena program-programnya sangat bagus dan menurut saya itu juga perlu untuk menjadi masukan kami. Karena benar-benar kami melihatnya sebagai sebuah diskusi, karena dari diskusi ini kita tahu misalnya apa program dari pasangan Mas Lutfi dengan Gus Yassin, sehingga apa yang mungkin kami belum lengkap itu bisa kami lengkapi. Karena siapapun nanti yang jelaskan salah satu dari kita, dan saya yakin ini sangat berguna masukan satu sama lain untuk menambah misalnya kelengkapan program demi program apabila salah satu dari kami terpilih. Baik, pertanyaan berikutnya silakan.
Sebutkan nama dan dari media mana. Baik, selamat malam Pak Andika dan Pak Hendy. Saya Made Dinda dari Berita Jateng.tv. Saya ingin bertanya pada Pak Hendy. Yang pertama kan tadi waktu segmen 2 kalau tidak salah Pak Lutfi sempat salah menyebut nama cawagupnya ya, menyebut nama cawagupnya sebagai nama Pak Hendy ya. Itu tanggapan Pak Hendy bagaimana? Dan yang kedua, tadi sewaktu segmen tanya jawab dengan Gus Yassin, Pak Hendy sempat menyatakan kalau TPP atau tambahan penghasilan pegawai waktu Pak Hendy menjabat sebagai wali kota di Pemkot Semarang itu lebih tinggi yang menyebabkan banyak ASN Pemprov yang ingin pindah ke Pemkot Semarang. Itu mungkin apakah ketika nanti Pak Andika Perkasa dan Pak Hendra Prihadi terpilih nantinya akan ada peningkatan TPP di ASN Pemprov Jateng sendiri? Terima kasih. Izin Pak Andika. Pak Dinda dan semuanya, kalau yang Pak Lutfi keliru jawab ya menurut saya manusiawi lah, mungkin beliau terlalu under pressure gitu ya. Tadi nanti mungkin ditanyakan Pak Lutfi aja. Tapi yang mengenai kenaikan TPP, saya bicara fakta bahwa di awal-awal 2013 itu yang mengajukan pindah ke Pemprov banyak sekali ya. Saya tanya apa alasannya? Karena di Pemprov TPP-nya lebih tinggi. Nah itulah yang kemudian saya berpikir, oke, kalau gitu ini bisa disinergikan dengan target kami. Gimana mereka bisa kemudian bekerja secara sesuai aturan, tidak ada pungli, tidak ada korupsi, dan salah satu hal yang kami lakukan di awal adalah menaikkan penghasilan mereka. Nah, tapi kalau nanti kita jadi Allah beri ridho, Pak Andika dan saya ada di provinsi, kita akan lihat sisi keuangan dulu. Menurut saya, kalau sisi keuangan memungkinkan, kami akan sampaikan bahwa Pak Andika memang penting untuk bisa memacu mereka kerja keras, tanpa pungli, tanpa kemudian mereka setelah debat itu terjawab. Maka hari ini kita melihat bahwa siapa yang lebih menguasai lapangan, siapa yang lebih real program, siapa yang lebih bisa menyelesaikan persoalan-persoalan masyarakat. Ini sudah terlihat tadi. Mulai dari programnya itu detail, bukan hanya sebatas naratif, ini adalah sebuah kelihatan yang real ya. Kemudian yang cukup menarik tadi terkait dengan teritorial. Walaupun memang tokoh nasional turun gunung, yang tadi di awal saya sampaikan, turun gunung itu adalah sebuah prestasi, kalau bagi saya adalah downgrade ya. Hari ini kita lihat bahwa siapa yang tadi mengakui bahwa Pak Lutfi lebih menguasai lapangan, kemudian tahu nama desa, di mana letaknya dan lain sebagainya. Ini adalah menjadi salah satu keunggulan memang yang disampaikan oleh pasangan nomor urut 02 itu adalah bagaimana dia ngerti lapangan, kemudian dia tahu cara menyelesaikannya. Itu tadi kelihatan. Hipotesa saya di pradebat tadi itu terjawab. Hari ini itu kelihatan, ini menjadi salah satu. Kemudian yang kedua, memang karena postur dari dua kepemimpinan ini itu adalah elaborasi intelektual, elaborasi data, dan elaborasi culture. Itu tergabung menjadi satu. Itulah yang kelihatan dari dari pasangan 02, yaitu dari mana culture pesantrennya kelihatan, culture nasionalisnya kelihatan, kemudian beberapa domain-domain akademik yang disampaikan tadi, misal basis data. Itu basis data yang cukup bagi saya adalah menarik itu ketika indeks demokrasi disampaikan turun, bahkan ini bukan ranahnya gubernur. Termasuk soal tadi yang dalam pertanyaan di debat adalah menyinggung masalah peningkatan pelayanan publik, dan keduanya sudah menjawab dengan versinya masing-masing. Kita coba simak dulu pernyataan dari kedua paslon saat debat tadi soal meningkatkan pelayanan publik di Jawa Tengah. Berarti kita harus pastikan para pelayan publik, dalam hal ini birokrasi, mulai dari tingkat provinsi sampai dengan kabupaten, kota, desa, ini benar-benar memahami apa sebetulnya yang diinginkan atau dinilai oleh KPK khususnya dalam penilaian integritas mereka. Kita harus mendorong sedemikian rupa agar perekonomian ini bisa efisien dengan cara memberikan layanan secepat mungkin, seminimal mungkin, melibatkan kos tambahan, sehingga para pelaku-pelaku usaha atau pelaku perekonomian ini bisa bekerja lebih efisien dan cepat. Bagaimana kita memberikan insentif dan disinsentif. Kita berikan reward atau penghargaan kepada mereka-mereka yang bekerja jujur. Dan kita akan ciptakan rumah gubernur sebagai rumah rakyat, sehingga masyarakat bisa datang kapanpun dengan hari-hari tertentu untuk datang di rumah gubernur. Masyarakat akan tahu
gubernurnya itu mantuk-mantuk tahu masalah, atau gubernurnya mantuk-mantuk karena pencitraan. Kalau masyarakat kurang, maka pelayanan publik akan saya ditetapkan di masing-masing provinsi. Kita punya namanya mall pelayanan publik. Wong-wong sing neng kampung-kampung tidak usah berduyun-duyun ke Semarang, cukup di